Oke, good. Baik, terima kasih. Nah, nah, jadi tujuan malam hari ini, oh ya sebelumnya saya udah dikenalin ya, saya Dokter Sarah Audia IBCLC. Saya betul tadi kata Dwi, saya jadi konselor laktasi itu sebenarnya sejak akhir 2010, tapi baru langsung terjun ke pasien-pasien laktasi itu awal 2011 ya. Jadi alhamdulillah sudah 15 tahun lebih saya di dunia laktasi. Di MPASI itu sejak tahun 2017 gitu. Nah, dari kasus yang menarik, menantang, alhamdulillah sudah pernah ditemui. Nah, kali ini saya mau sharing ya tentang apa aja sih dasar-dasar basic-basic MPASI yang mau kita persiapkan gitu ya. Nah, jadi pertama, kelas malam hari ini tujuannya adalah MPASI di Indonesia, ya itu kiblatnya kan kita ngikut IDAI Kemenkes. IDAI Kemenkes itu ngikutnya WHO. Jadi kita tidak mengikuti MPASI Jepang, ya, tidak mengikuti MPASI Eropa dari Persatuan Dokter Anak Eropa gitu. Misalnya kan ada tuh EPSGAN. Nah, Jepang juga sama. Kita nggak ngikut. Jadi MPASI itu tergantung dari negaranya. Jadi negaranya, culture-nya, bagaimana. Dan biasanya tergantung dia masuknya ke kiblatnya WHO atau enggak. Karena nggak bisa disandingin sama yang Eropa. Rasnya, culture-nya, pertumbuhannya, kemudian apa namanya, perkembangannya dan segala macam itu biasanya berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan gitu ya. Jadi memang kalau di Indonesia kita ngikutnya yang WHO. Nah, jadi nanti malam hari ini kita bakal bahas konsep dasar pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO itu apa sih gitu. Jadi WHO tuh terus berganti-ganti tentang guideline ya atau petunjuk untuk MPASI. Yang terbaru itu tahun 2023 ya bulan November 2023. Nah, kemudian diharapkan bisa ibu-ibu bisa kenal nih kebutuhan makan anak tuh gimana sih yang betul agar tumbuh kembangnya optimal. Terus bisa paham pemberian praktek MPASI yang benar bagaimana dan bisa mengetahui permasalahan makan dan trauma makan seperti apa, paham kunci sukses MPASI dan tahu tanda-tanda waspada kapan harus konsul ke dokter. Oke, jadi sebenarnya Bu, 1.000 hari pertama kehidupan itu bukan dimulai saat MPASI, tapi saat bayi itu masih dalam kandungan, gitu ya, lebih tepatnya. Jadi sesuai Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO dan UNICEF, sejak ibu ditemukan ada yang hidup di dalam perut ibu lah bisa dibilang, disitulah nutrisi ibu itu harus sudah diatur. Makanya kontrol ke nakes dokter bidan itu sangat penting. Kemudian masa-masa dalam kandungan, saat itu bayi lahir, proses IMD, proses ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, ini mendukung ini semua. Setelah 6 bulan, ketika 100% ASI sudah tidak memenuhi lagi kebutuhannya bayi, maka MPASI datang, MPASI masuk periodenya. Dan harus berkualitas, ya, harus berkualitas. Jadi harus sesuai kaidah-kaidah yang sebenarnya. Nah, nanti setelah itu ASI dilanjutkan sampai berusia 2 tahun atau lebih. Karena kalau tidak dipenuhi selama 1.000 hari pertama kelahiran, maka masalah-masalah kesehatan bisa keluar. Kayak misalnya sebelum stunting deh, weight faltering dulu ya. Jadi penambahan berat badan yang telat atau nggak naik. Kemudian masalah yang lain, penyakit kronis dan segala macam. Sampai akhirnya awalnya dia tinggi badannya di bawah ya atau di batas bawah. Lama-kelamaan dia tidak terkejar dan akhirnya tidak sesuai dengan anak-anak seumurnya. Dan sudah dimodifikasi tetap sulit ya, tetap irreversible. Itu namanya stunting. Cuma memang penelitian terbaru untuk penanganan stunting memang sangat-sangat agresif, jadi masih ada harapan untuk mengembalikan, tapi harus didampingi oleh dokter, ya dokter spesialis anak, khususnya lebih baik lagi yang gizi metabolik. Oke, jadi MPASI menu lengkap dan adekuat itu sangat-sangat dibutuhkan sebagai lanjutan dari ASI eksklusif. Terminologi ASI eksklusif adalah bayi mendapatkan ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupannya, 0 sampai 6 bulan
gitu ya. Nah, setelah itu baru lanjut. Karena kalau misalnya MPASI-nya terlambat atau pakai menu-menu tunggal, zaman saya dulu maka apa anak saya yang pertama itu MPASI itu kurang lebih tahun 2015. 11 tahun lalu itu masih cukup gonjang-ganjing aliran tunggal gitu ya, aliran MPASI tunggal. Jadi sereal dulu lah, buah dulu. Kalau yang food combining, nah ada nggak yang notice nih? Kalau yang apa aliran food combining biasanya buah dulu, sayur dulu gitu ya. Tapi ada yang serealia dulu. Dan ternyata itu terjadi loh, bahkan di nakes juga sama gitu loh. Dan ternyata ketika ditarik balik ke belakang beberapa tahun setelah tahun itu, kok angka kejadian anemia defisiensi zat tinggi banget. Terus udah gitu status gizi kurang kok tinggi, whey faltering kok tinggi banget gitu loh. Makanya akhirnya dibalikin lagi kayak ke kaidahnya sebenarnya ya kaidah WHO kita ngikutnya gitu ya. Jadi makanya digalakan tentang ini soal empati. Tapi kelebihannya masa kini ada banyak ilmu-ilmu seperti ini yang dulu kami tidak dapatkan di saat itu, ibu-ibu di tahun 2017 ke bawah lah ya, itu nggak dapatkan kelas-kelas seperti ini. Jadi memang ya cukup cukup berat gitu loh untuk mendapatkan edukasi seperti ini. Nah, ini enaknya sekarang ada banyak informasi, cuma kita harus pilah-pilah ya, tergantung dilihat siapa yang berbicara membawakan edukasi soal MPASI ini. Oke. Nah, kenapa sih kok bayi itu butuh empati? Jelas jawaban yang pertama ada energy gap. Ya, ada gap di kebutuhan energi. Jadi contohnya kayak gini, ini kita lihat grafik ya. Bayi 0 sampai 5 bulan itu 100% itu energi kalorinya dia dapatnya dari ASI itu 100%. Jadi kurang lebih kalau dia butuh 800 kalori setiap hari ya. Kalau udah mulai 6 bulan itu dari ASI paling 600-an aja yang masuk, sekitar 70%-nya lah. Selisihnya 200 kalori ini didapat dari mana? Ya didapat dari MPASI. Makanya bayi butuh MPASI, nggak boleh terlambat. Kadang ada yang terlambat gitu ya. Terlambat maksudnya nunggu dulu deh ibu pengen ngasih makan. Ibu pengen ngasih makan ibu yang pertama ngasih makan, tapi ibu bekerja misalnya atau ibu ada apa namanya keperluan lain, berarti dia terlambat sampai 3 hari 4 hari. Itu bisa jadi meter. Bayi itu tumbuhnya per hari. Saya selalu ngingetin dari awal bayi itu tumbuhnya per hari. Ya, jadi ya kita harus benar-benar memperhatikan gitu loh. Tidak denial juga, tapi memperhatikan nggak terlalu overthinking, tapi dia harus sesuai dengan tracknya gitu ya. Oke, itu alasan pertama, ada energy gap. Hari aja udah bisa menentukan. Kemudian yang kedua, adanya iron gap, adanya zat besi yang kebutuhannya tuh akhirnya nggak bisa dicukupi lagi sama ASI. Jadi bayi 6 bulan pertama, itu zat besinya itu ngambil dari ASI, Bu. ASI lewat ibunya. Nah, kalau udah start 6 bulan, kita lihat di sini, ya iron, zat besi dari ASI atau dari cadangannya, dia udah drop banget. Makanya dia butuh asupan tambahan dari makanan. Nah, tapi terkadang ibu-ibu hamil di Indonesia ini cukup tinggi loh angka kejadian anemia defisiensi zat besinya. Nah, kalau itu tidak tertangani dengan baik, biasanya pas hamil ketahuan. Dokter obgyn meresepkan suplemen zat besi. Tapi setelah lahir udah nggak dikontrol lagi. Apalagi makan ibu bisa tidak termonitor gitu ya. Tidak tinggi zat besi. Pokoknya asal makan aja karena saya capek banget jadi busui. Pokoknya saya asal makan aja gitu ya. Akhirnya zat besi atau mikronutrien dalam ASI dia menurun sehingga yang masuk ke dalam bayi transfernya juga menurun. Nah, ternyata baik mulai flat kenaikan berat badannya di 4 bulan ke atas. Terus minumnya mulai ogah-ogahan, kayak nggak lapar, kayak lebih lemes. Nah, terus ketika misalnya datang ke dokter diperiksa fisik, kok di bawah matanya sini itu kok kayak pucet gitu, pink muda sampai ke arah putih ya, pucet. Nah, itu kita khawatirkan adanya kondisi anemia defisiensi zat besi. Karena anemia pada bayi itu bisa buat dia seolah-olah tidak lapar.
Jadi kayak nggak ada nafsu makan. Terus berat badannya naiknya seret ya. Karena zat besi itu kan penting banget ya sebagai transportasi untuk membantu lah penyerapan gitu ya. Membantu penyerapan zat nutrisi dari zat makronutriennya gitu lah. Ibaratnya kayak gitu zat gizi makronya. Nah kalau ada zat besinya turun, drop penyerapannya kurang sempurna. Sampai ke sel targetnya juga kurang sempurna. Jadinya akhirnya ngaruhnya kemana ya? Ke kenaikan berat badan juga, ke kesehatan dia juga, ke imunnya juga gitu ya. Jadi kadang itu ada hubungannya. Nah, makanya IDAI itu ngasih rekomendasi, tapi tergantung pemeriksaan dokternya. Ada bayi-bayi yang kita khawatirkan ke arah sana, start 4 bulan sudah disarankan untuk suplementasi zat besi. Suplementasi zat besi tapi sesuai dosis dokter. Jadi bukan ikut-ikut aja ngelihat di etiket obat enggak. Jadi kita sesuai dosis dokter disesuaikan dengan baiknya gitu ya. Apakah dosis maintenance, dosis atau dosis terapi itu biasa disesuaikan. Nanti start ada juga yang startnya 6 bulan berbarengan dengan makanannya karena sumber zat besi tinggi kan juga ada dari makanan gitu ya. Oke. Nah, sebelum ibu nih, ibu yang punya bayi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sebelum beli-beli alat-alat MPASI yang canggih itu, ibu perlu tahu dulu strategi pemberian MPASI itu sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Yang pertama adalah perlunya tepat waktu. Tepat waktu artinya tepat di 6 bulan atau 180 hari usia bayi. Nah, ada beberapa yang bertanya, Dok, anak saya umurnya udah 5 bulan. Sudah menunjukkan dia pengen makan banget, pengen narik-narik sendok, pengen makan. Kepalanya udah tegak gitu. Akhirnya saya kasih. Nah, itu boleh nggak ya? Nah, ternyata seperti ini, Bu. Jadi terminologi MPASI dini itu sebenarnya bukan MPASI yang diberikan di umur 5 bulan. Itu bukan. MPASI dini itu ibaratnya dia masalah gitu. MPASI dini tuh kalau dia diberikan 4 bulan ke bawah, jelas nggak boleh. Tapi MPASI yang diberikan lebih awal, di bawah 6 bulan, itu biasanya anjuran dokter jika ada indikasi medis. Apa indikasi medisnya? Contoh, kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Jadi bayi ini contohnya dari bulan awal atau bulan 3 ke 4, 4 ke 5 dia mengalami kenaikan berat badan yang mulai slow. Jadi grafiknya tuh mulai flat ya. Grafik WHO-nya itu berat badan per umur atau berat badan per tinggi badan itu dia tuh mulai flat naiknya, mulai sedikit, mulai melandai. Nah, biasanya strategi yang pertama kali sebelum kita suruh makan itu dimaksimalkan dulu ASI-nya. Kalau dimaksimalkan ASINYA bukan berarti begini, Bu, Ibu coba pumping deh. Ibu dapat pumping 100 mili, oh berarti ASI Ibu cukup, Ibu kasih aja ke bayi. Nggak semudah itu. Ibu yang tidak biasa pumping, ya, ibu yang tidak biasa pumping, disuruh pumping, dia nggak ngerti juga tekniknya gimana, dia biasa full DBF, wajar aja dia nggak dapat sampai segitu, dan itu belum tentu, bayinya itu belum tentu suplai ASI ibunya itu kurang. Belum tentu. Saya banyak sekali mendapatkan di lapangan, suplai ASI ibunya cukup cenderung berlebih, tapi cara bayi mengeluarkan pakai lidahnya yang bermasalah. Jadi milk transfer dari payudara ke badan ibunya yang kurang. Volumenya banyak, tapi masuknya nggak banyak. Bayinya udah kecapean sendiri di cara menyusu di awal. Jadi lemak yang banyak di ASI belakang itu nggak masuk ke dalam badannya bayi. Gitu ya. Maka kita maksimalkan dulu manajemen laktasinya. Jadi kalau ibu menemukan seperti ini dan ternyata dicurigai oleh dokter, oh ini ada masalah di laktasinya nih, ibu datang juga ke konselor laktasi. Minta diajarin lagi manajemen laktasi untuk top up bagaimana ya. Kalau ASI perlah diminta perlah gimana ya cara pumpingnya. Kemudian bagaimana ya cara pemberiannya biar nggak mengganggu cara bayi menyusu langsung secara natural gitu ya. Cuman kita nggak bicara soal itu di sini. Itu biasanya tuh masalah relaktasi dan segala macam, kemudian masalah kenaikan berat badan di pledge itu di kelas berikutnya ya, kelas insya Allah bulan depan. Nah, itu kayak gitu, Bu. Jadi setelah kita maksimalkan ASI, diperiksa juga masalah oromotornya, naik berat badannya, achieve nih, oke kita follow up. Terus kita maksimalkan lagi, kita follow up ketat, tetap achieve ya udah makannya tunggu aja 6 bulan. Tapi kalau udah dicoba selama 2 minggu
target berat badannya terlalu jauh, nggak achieve, terus dinilai lagi pemeriksaan fisik ke bayinya. Biasanya dokternya akan menilai pemeriksaan fisik ke bayinya. Satu, tanda siap makan. Kontrol leher kepalanya udah tegak atau belum. Artinya dia duduk, kadang masih oleng, tapi ininya dia bisa ngebawa kepala ya. Jadi kepala lehernya tuh udah tegak gitu. Dia bisa ngebawa, bisa dalam posisi tegak. Walaupun kadang dia miring, tapi dia bisa balik lagi, dia bisa ngangkat. Itu yang pertama. Jadi ketika dia posisi tidur, terus kita mau bantu dia untuk duduk dengan menarik tangannya, bayi ibu yang tadinya tidur, dia akan ketika kita cuma tarik tarik sedikit gitu, dia akan ngebawa badannya. Dia akan ngebawa kepala, leher, bahu, badannya ke arah orang yang narik. Ya, jadi dia bukannya mau tetap tiduran, tapi dia akan bawa. Itu berarti head neck kontrolnya udah bagus. Tapi gimana kalau 4 bulan lebih misalnya, kita tarik terus lehernya tuh masih keplek ke belakang. Ya, lehernya tuh masih keplek ke belakang, masih kayak mau tiduran, itu namanya head lag. Head lag kalau ada di umur 5 bulan ke atas itu masuknya red flag sebenarnya. Hati-hati, dikasih MPASI bahaya banget gitu ya. Jadi kita harus nilai itu dulu. Nah, itu tuh dokter yang bisa nilai. Jadi head lag-nya gimana? Udah hilang belum? Kalau udah hilang banget, kontrol udah bagus, itu tanda siap pertama nomor satu. Nomor dua, refleks menjulurkan lidah. Jadi ketika dokternya periksa, jari dimasukin ke lidah atau sendok dimasukin ke lidah, lidahnya udah nggak ngedorong. Kalau lidahnya ngedorong jari pemeriksa atau ngedorong sendok, artinya trasnya, refleks menjulurkan lidahnya tuh masih ada banget. Dia akan ngedorong. Makanya kalau bayi-bayi yang tiba-tiba dikasih makan di 5 bulan, terus dia bleh, bleh, dia ternyata masih nggak bagus, dia belum siap makan. Ini yang jadi asal muasal masalah oromotor, yang mungkin jadi asal muasal GTM berkepanjangan, karena awal mulanya nggak pas gitu ya. Tapi seharusnya kalau bayi yang sudah siap empasi, itu dia ketika kita masukin sendok atau masukin jari, dia nyambut. Jadi bagian tengah lidahnya tuh ngambil gitu. Dia akan nyambut. Jadi dia nggak ngedorong, tapi akan nyambut. Jadi refleks ekstrusi lidahnya sudah sangat berkurang sampai nggak ada. Itu tanda kedua. Tanda ketiga, dia ngelihat orang makan, itu udah excited banget. Ya, udah udah kayak mau ini gitu. Jadi matanya tuh udah jelalatan ya. Kemudian yang keempat dia udah mau ngambil sendoknya. Tapi kalau cuman tanda ketiga keempat yang satu duanya nggak ada, bukan berarti udah boleh MPASI. Apalagi kenaikan berat badannya bagus-bagus aja. Jadi kalau ibu yang tadi itu nanya, dok boleh nggak sih saya biasanya kita lihat lagi minum apa? Oh minum ASI, oke. Naik berat badannya bagus gak? Oh bagus. Ya MPASI-nya sabar-sabar. Tunggu 6 bulan gitu ya. Jadi puas-puasin dulu masa AC eksklusifnya. Nah, tapi kalau ternyata nggak sesuai target, nggak achieve, udah nggak bisa lagi bayi ini butuh kebutuhan kalori tambahan, ya udah dinilailah semuanya udah ada tuh tanda 4 siap makan. Dokter udah menilai, oh dia udah bisa. Berarti dimulai MPASI di umur 5 bulan, di umur 5,5 bulan, dan itu nggak apa-apa. Gitu ya, tapi sekali lagi oromotornya harus dinilai. Lalu yang kedua, MPASI harus disiapkan adekuat. Jadi nggak ada menu-menu tunggal. Saya bisa tegas bilang nggak ada menu tunggal dulu gitu ya. Even itu bayi alergi. Kalau bayi alergi kita tetap menu lengkap tapi kita pakai rule of three. Jadi makan yang menu yang sama tapi 3 hari berturut-turut untuk melihat reaksinya. Nah, kalau menu adekuat artinya satu isi piring makanku itu harus ada karbohidrat, protein, ya, kemudian lemak. Itu wajib. Nah, sisanya vitamin, mineral itu ngikutin dalam porsi yang lebih sedikit. Lah, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, strategi ketiga disajikan dengan aman dan higienis, gitu ya. Jadi bagaimana proses persiapannya, bagaimana cara memasaknya, bagaimana menyiapkan alat-alatnya, gitu ya. Nanti akan dibahas. Lalu yang keempat adalah responsive feeding. Responsive feeding itu nggak selalu melulu tentang 30 menit. Nggak selalu melulu dia tentang 2 jam sebelum makan nggak boleh makan atau nggak boleh nyusu apa-apa. Enggak. Responsive feeding atau feeding rules ya itu sebenarnya sejatinya kita melihat tanda lapar anak atau tanda kenyang. Ya, kemudian distraksi. Distraksi nggak cuman gadget, tapi digendong berkeliling juga masuk distraksi. Mainan juga masuk distraksi. Itu yang harus kita perhatikan, gitu ya. Sip. Nah,
Jadi kalau dari WHO, kalau ibu pengen baca banget nih ya, apa guideline-nya, itu ibu bisa pakai WHO guideline ya yang complementary feeding ini di Google bisa di-download. Ini direvisi tahun 2023 Oktober akhir November lah ya. Itu untuk pemberian makan bayi 6 sampai 23 bulan. Nah, ini isinya. Jadi dari rekomendasi tadi yang banyak itu, ini saya kasih simpulan-simpulannya aja. Rekomendasi yang pertama, ya, di situ dikatakan menyusui harus dilanjutkan ya sampai 2 tahun atau lebih. Nah, makanya sebelum masa MPASI, ibu itu perlu mendapatkan konseling lebih awal. Ya, contohnya kasus ibu-ibu yang bekerja. Bagaimana penyiapan ASI perahnya, manajemennya, ini ada di kelas nanti ya, kelas 13 Februari sama 16 Februari. Persiapan dan bagaimana ketika ASInya turun. Ini biasanya sebelum ke MPASI. Jadi ASI ibu suplainya turun, bayi ibu berat badannya mulai stuck. Nah, aduh, kok ada yang satu ini dokter bilang suruh makan, tapi yang ini belum. Nah, itu gimana? Itu nanti dibahas di 16 Februari gitu ya. Nah, di sini eh, ibu itu seharusnya dapat pendampingan tentang bagaimana sih tempat kerja yang safe untuk ibu menyusui, flexible work schedule dan segala macam. Jadi dapat konseling itu sejak awal bahkan dari masa kehamilan gitu ya. Itu ya rekomendasi pertama. Kalau rekomendasi kedua di sini dikatakan bahwa eh, pada kasus ini bukan untuk ini case-nya bukan yang case full breast milk, bukan yang case full DBF ya. Jadi apabila bayi ini mendapatkan susu selain dari breast milk karena indikasi medis pada usia 6 sampai 11 bulan, ini dia mengatur tentang rekomendasi ini. Jadi memang yang diutamakan adalah kalau dia dapat susu selain ASI yaitu susu formula atau yang susu formulanya itu yang sumbernya hewani gitu bisa dibilang seperti itu yang diutamakan tapi ini case by case ya tergantung kalau bayinya ada alergi segala macam itu beda cerita sedangkan jika asinya si bayi ini udah nggak minum ASI gitu ya si bayi ini udah nggak minum ASI atau udah dominan sufor 12 sampai 23 bulan sama jadi yang disarankan tetap yang sumbernya hewani gitu ya. Nah, sedangkan di sini dikatakan kalau misalnya nih ternyata dia misalnya dapat ASI mau dicoba UHT atau ASInya mulai berkurang di atas 1 tahun itu boleh diberikan. Nah di situ dibilang include-nya pasteurisasi jadi susu yang pasteurisasi gitu ya. Kemudian yogurt boleh diberikan tapi hindari untuk pemberian susu UHT atau yogurt yang ada pemanis tambahan. Ya, yang ada pemanis tambahan itu sebaiknya dihindari gitu ya. Yang disarankan yang full fat ya. Jadi yang full fat bukan yang low fat, tapi untuk susu vegan atau apa, soy dan segala macam itu sesuai dengan rekomendasi dokter. Oke, rekomendasi ketiga di guideline tadi menyebutkan usia pengenalan makanan padat. Jadi nggak ada istilah latihan makan, ya Bu. Latihan makan ya pas dia makan. Pas dia makan, diminta makan tepat di 6 bulan ya disitulah latihan makan. MPASI itu panjang banget prosesnya. Bayi tidak dituntut untuk langsung pintar makan di hari pertama, Bu. Nggak bisa dia langsung pintar makan lahap-lahap aja. Bayi itu belajar. Mungkin buat kita mudah, buat dia tidak mudah gitu ya. Dan dia bisa merasakan overthinkingnya kita, merasakan over ekspektasi ibunya, dia tuh bisa merasakan itu atau orang-orang sekitar. Jadi ketika 6 bulan dia makan, disitulah latihan makannya. Makanya di situ dibilang usia pengenalan. Makanan padat itu pada 6 bulan, tepat di 6 bulan atau 180 hari. Pakai yang 180 hari juga nggak apa-apa sih. 6 bulan atau 180 hari. Kadang kan ada yang lahirnya di Februari itu ya, nggak pas gitu ya waktunya. Nah, di situ dikatakan bahwa kenapa harus tepat waktu? Ya, kalau nggak ada indikasi medis, ya sebaiknya jangan lebih cepat. Karena kalau lebih cepat dikhawatirkan, proteksi ASI yang 100% di 6 bulan pertama akan berkurang. Jadi usus besarnya kena makanan padat lebih cepat. Ini nggak ada indikasi medis ya. Ini kasus tidak ada indikasi medis. Usus besarnya kena makanan padat itu lebih cepat. Jadinya zat-zat atau koloni bakteri-bakteri baik di usus ya, sel-sel imunitas di usus itu kayak lebih cepat gitu untuk dipaksa
masa kerja. Jadinya resiko alergi atau diare nanti di usia entah kapan itu lebih tinggi jika MPASI diberikan lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian kalau juga diberikan lebih cepat tanpa indikasi, berarti kan demand akan ASI-nya menurun. Nah, itu juga bisa nanti ngaruh ke supply-nya juga akhirnya turun. Nah, kemudian untuk zat besi, di sini dibilang zat besi dalam ASI itu memang bioavailabilitasnya daya penyerapannya tuh tinggi. Tapi untuk bayi-bayi yang punya risiko, yang tadi saya bilang ya, yang punya risiko akan kemungkinan kekurangan zat besi, memang biasanya contohnya pada bayi prematur atau bayi yang berat badan lahirnya rendah. Ini bisa dipertimbangkan sejak awal pemberian MPASI udah tinggi sumber zat besi yang ada di protein hewani atau dilengkapi dengan suplementasi zat besi. Tapi ya dari dokter gitu ya. Kemudian rekomendasi keempat di sini diminta bahwa berikan makanan sevariatif mungkin, dietary diversity. Jadi bayi dan anak-anak usia 6 sampai 23 bulan ya, itu harus mengkonsumsi makan sebanyak mungkin. Jadi Bu, jangan sampai nih bayi Ibu nggak alergi, baik-baik aja. Ibu bikin makanan buat 1 minggu full, nggak ganti-ganti. Wah, bosen Bu. Masa dia makan yang dari frozen terus? Karena ada loh yang kayak gitu. Jadi masak buat 1 minggu full, sama menunya masukin frozen. Terus bayinya kayak nggak selera. Bisa nggak? Bisa, bisa banget. Walaupun ada juga yang mau di awal-awal, tapi lama-lama akhirnya dia bosan. Kadang dalam 1 hari makanannya sama aja, bayi bisa bosan. Gitu ya. Jadi yang diutamakan pertama, makanan yang sumber hewani. Termasuk daging, ikan, telur, wajib dikonsumsi setiap hari. Setiap makan besar itu harus ada. Lalu buah dan sayuran itu juga disarankan dikonsumsi setiap hari, tapi porsinya nggak sebanyak yang karbohidrat, protein, sama lemak. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian itu boleh loh dikonsumsi. Jadi dia tidak bersifat anti nutrien, enggak. Dia boleh banget. Jadi kayak misalnya kacang merah gitu ya, edamame gitu ya, itu boleh. Tapi dalam porsi memang yang lebih sedikit gitu ya. Jadi dia tuh barengan sama sumber hewaninya itu barengan, tapi hanya dibatasi. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa vitamin di biji-bijian itu bisa meningkatkan penyerapan zat gizi makro gitu ya. Nah, hati-hati dengan makanan yang serat tinggi ya, serat tinggi, tepung-tepungan. Jadi daripada ibu bikin karbonya dan misalnya dari tepung beras, dari sereal, ya mendingan dari sumber yang langsung aja, kayak dari nasi gitu. Itu lebih lebih gampang ya, dari kentang, dari ubi gitu ya. Nah, kemudian memang untuk bayi-bayi yang ada kecenderungan, misalnya ibunya tuh vegan, ibu menyusui tapi dia vegan dari awal. Nah, itu sebaiknya memang ibunya sejak awal suplementasi zat besi B12 tuh harus masuk. Biar bayinya nggak ada kecenderungan di sini. Karena bayinya harus dikasih konsumsi tinggi juga makanan yang tinggi zat besi sama B12. Oke, rekomendasi kelima di sini disebutkan tentang makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi makanan yang tidak sehat adalah makanan yang kaya gula, garam, sama trans fat, UPF ya. Nah, kemudian minuman yang ada pemanis buatan itu nggak disaranin. Non sugar sweeteners nggak disaranin. Stevia tidak disarankan untuk bayi, gitu ya. Lebih baik pilih buah langsung daripada jus buah. Jadi ada beberapa pakar ya, pediatrician membatasi penggunaan jus buah sampai 2 tahun, bahkan ada yang di 3 tahun. Karena konsumsi 100% jus buah sebaiknya dibatasi, apalagi kalau pakai pemanis buatan. Jadi gulanya kita ngambilnya dari fruktosa gula buah aja, dari yang alami gitu ya. Kemudian rekomendasi keenam di sini disebutkan ada suplemen nutrien khusus atau makanan-makanan fortifikasi. Ini untuk MPASI yang fortifikasi. Jadi pada beberapa konteks ketika bayi ini atau lingkungan ibunya tidak bertemu dengan sumber pangan lokal yang sehat, kan dia tetap harus memenuhi
satu porsi isi makanku yang isinya lengkap. Berarti kalau mau MPASI fortifikasi boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada sumber pangan lokal yang sehat. Kalau ada, utamakan yang dari rumah dulu, yang dari dapur dulu. Karena MPASI sebenarnya kita nggak cuma ngasih makan, tapi kita ada parentingnya loh Bu di situ. Kita ngajarin, oh ini cita rasa makan alami loh yang ada di rumah. Ini selera keluarga kita seperti ini, gitu ya. Jadi kita ada parentingnya juga, ada pola asuhnya juga di dalam makanan gitu ya Bu. Nah tapi kalau konteksnya itu nggak bisa, ternyata ya dengan berbagai kondisi lah dia harus dapat fortif. Nah ada beberapa, jadi ada yang bubuk mikronutrien ya. Jadi bubuk ada isinya banyak mikronutrien, contoh zat besinya tinggi, zinc misalnya, magnesium dan segala macam itu bisa diberikan, digabung sama real food juga bisa gitu ya. Kemudian ada juga yang sereal khusus kalau nggak dapat sumber pangan lokal karbo yang betul-betul bersih di sekitar. Itu masih boleh, tapi wajib untuk setiap nakes wajib untuk ngasih tahu ibunya cara penggunaannya, cara pembuatannya gitu ya. Itu wajib dikasih tahu. Nah, pada beberapa puskesmas ya ada seperti bubuk-bubuk tambahan lemak. Jika di sekitar si rumah ibu-ibu ini tidak ada lemak yang bisa dipakai, jadi biasa diberikan bubuk lemak tambahan yang sudah standar, ya ingredientnya, komposisinya tuh udah standar. Itu rekomendasi keenam. Rekomendasi ketujuh, pentingnya responsive feeding. Responsive feeding itu sebenarnya nggak cuma saat makan, Bu. Responsive feeding ketika ibu diminta untuk belajar mengenali tanda Ada. alami lapar dan kenyang dari bayi, itu sebenarnya udah ada Oh zaman iya, ya. bayi Makasih ya on tante udah demand. digituin ya. On demand saat Iya, nyusu. Aku minta tadinya di mute bajunya saya punya ya. Boleh di mute? Oke, makasih. Nah, jadi apa tadi responsive feeding itu sebenarnya udah ada dari zaman on demand. Jadi kalau bayinya itu terbiasa on demand, DBF on demand, atau kalau ibunya bekerja ternyata dia dapat ASI perah dari media lain, ya contoh misalnya dia pakai spoon feeder atau pakai cup feeder atau pakai apa, pokoknya on demandnya dia sesuai rumus kebutuhannya nanti dibahas di tanggal 13 Februari ya di bekerja, itu dia akan terbiasa bahwa ketika lapar ya dia akan memberikan sinyal. Lapar tidak sama dengan nangis. Nangis sama dengan lapar yang parah, lapar yang banget-banget. Jadi kalau awal mula lapar, itu bayi masih chill aja tapi udah menunjukkan lapar. Dia udah kayak gitu tuh kalau ibu ingetin zaman-zaman dia masih nyusu. Tapi kalau bayi ini disetting, ya disetting, dia terjadwal, dan tidak, kita nggak tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Dia disetting selalu minum berlebih sehingga malam itu cenderung dia tidurnya panjang bisa sampai 7 sampai 8 jam. Ini biasanya bayi dengan penggunaan botol yang overfeed, botol yang selalu sering digelonggong dan overfeed. Ini agak susah kenal dia lapar-laparnya gitu ya. Jadi perlu memang belajar lagi dan didampingi sama konselor MPASI. Nah, di situ pentingnya. Jadi responsive feeding kita kenal tanda lapar yang nanti akan saya bahas. Nah, tahapan MPASI pertama ini kita lihat ya tekstur di sini. Jadi yang pertama kali itu Bu, waktu awal baru mulai makan, itu teksturnya, konsistensinya itu lembut, lumat, tapi tidak cair dan tidak terlalu kental. Dia kurang lebih kayak gini. Gampangnya ketika pakai sendok diambil si makanannya ini jatuhnya pelan-pelan. Tapi bukan yang jatuhnya cepat. Kalau jatuhnya cepat itu biasanya dia cair gitu ya. Karena kalau cair ini lebih minim nutrisinya. Nah, kita bisa lihat seperti inilah komposisi konsistensinya. Nanti 6 bulan lebih, 6 bulan lebih mungkin menuju 8 bulan, 9 bulan, dia mulai lebih bertekstur. Dan bayi itu bisa memperlihatkan loh dia mau naik tekstur. Jadi yang biasanya dia makannya oke, tiba-tiba mungkin dia sakit atau tumbuh gigi, terus dia nggak mau makan buburnya lagi. Dia lebih minat sama makanan kita, terus kita agak naikin teksturnya ya, kita saringnya nggak halus, oh ternyata lahap. Nah itu sebenarnya bayi tuh ngeliatin tandanya naik tekstur gitu ya. 9 sampai 12 bulan udah mulai potong kecil-kecil, jadi kayak nasi tim ya, kemudian di atas 12 bulan dia udah nggak ada di alus-alusin lagi. Hati-hati, bayi yang di atas 12 bulan dia belum bisa ngunyah ayam, daging gitu. Kadang daging emang rada susah sih, tapi seharusnya daging yang dialusin yang kayak
daging-daging lumer ya kayak wagyu apa di bulat-bulat tuh harusnya udah bisa. Tapi hati-hati kalau belum. Dan dia cenderung maunya bubur. Jadi itu salah satu sign, oh jangan-jangan ada gangguan orang motor nih sama anak saya. Yang salah satu kebiasaan yang sangat-sangat tidak direkomendasikan saat MPASI dan bisa menimbulkan ke arah gangguan orang motor adalah sejak awal kita tidak membiarkan bayi mengunyah dengan full. Jadi dia selalu didorong dengan air. Nah, itu juga hati-hati ya, Bu. Selalu didorong dengan air. Itu nanti dia bisa turun skillnya. Skill untuk mengunyahnya, untuk membawa makanan lidah bergelombang, membawa makanan dari ujung lidah ke pertengahan kemudian ditelan. Nah, persiapan sebelum menyiapkan makan ya, tentunya cuci tangan dulu ya. Jadi cuci tangan dulu dengan air yang mengalir, sabun. Kemudian kita pisahin makanan yang mentah sama yang mateng. Jadi kalau mau persiapan yang pasti, ibu beli talenan agak banyak kan Bu, talenan. Talenan dua boleh sih, tapi kalau saya pribadi sukanya tiga. Jadi yang pertama itu untuk bahan makan mentah. Kemudian yang satunya untuk buah-buahan sayur, yang satunya makanan matang gitu ya. Terus yang sering dilupakan adalah sponsnya, spons nyucinya. Pisahkan spons nyuci peralatan bayi sama spons kita, sama spons cuci piring kita gitu ya. Itu dipisahin. Sama nyuci panci juga sama, dipisahin juga karena itu bisa jadi media loh, media kontaminasi silang gitu ya. Nah, kemudian buah dan sayuran mentah dicuci. Kalau daging jangan dicuci ya Bu ya, karena darahnya segala macam kalau dicuci di apa tuh di wastafel gitu ya, di bak pencucian di wastafel, nanti dia kemana-mana, kita taruh piring di situ, nanti dia bisa mengkontaminasi. Jadi kalau daging ibu baru beli, ibu yakin dia bersih, dipisah-pisah aja. Misalnya emang mau ngasihnya sehari itu 90 gram, bisa jadi dikasih per 90 gram, per 100 gram gitu ya. Pakai plastik khusus di freezer. Nah, pas mau dipakai itu di nggak dicuci tapi direbus. Jadi sampai airnya tuh bersih, air cuciannya dibuang berkali-kali sampai bersih, baru diolah gitu ya. Oke. Kemudian batas waktu makanan yang apa namanya makanan matang itu kalau di suhu ruang itu nggak boleh lebih dari 2 jam karena 1 jam aja udah nggak enak sebenarnya, makanya harus ditutup. Nah, ini tabel pemberian makan. Jadi kalau usia 6 sampai 8 bulan, kita mulai dengan bubur kental. Jadi makanan lumat dulu. Frekuensinya bisa dimulai dari 2 kali, tapi kalau dalam kasus mengejar berat badan, biasanya 2 kali seharinya, mungkin sekitar 2 sampai 3 hari. Hari keempat, kita lihat, oh bayi lahap nih. Bayi lahap kayaknya dia masih minta. Ya udah, kita tambahin aja jadi 3 kali sehari. Contoh, jam 7 atau jam 8 pagi, jam 12 atau jam 1, terus jam 6 atau jam 7 malam. Itu kalau yang 3 kali. Kemudian snacknya, kudapannya, awal-awal, minggu pertama boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau misalnya ibu mau enggak, paling habis makan besar, kalau makannya habis, ibu kasihlah air jeruk dari jeruk peras, jeruk baby peras. Atau kasih semangka sedikit gitu ya, biar ada buah juga yang masuk. Kita membiasakan bayi itu biasa makan buah dan sayur gitu ya. Nah, kemudian kalau mau dikasih boleh aja, nggak ada masalah juga, tapi 1 kali dulu. Biasanya dimulai dengan 2 sampai 3 sendok makan. 2 sampai 3 sendok makan dewasa ya, Bu. Bukan 2 sampai 3 sendok makan bayi. Ini sering salah. 1 sendok makan dewasa itu sekitar 15 mili. Jadi kalau 2 sampai 3 sendok makan berarti dimulai dengan 30 sampai 45 mili. Ya, sendok makannya jangan yang terlalu gede banget. Sendok makan yang standar aja, sendok makan standar, atau kalau mau lebih lebih sesuai lagi, lebih lebih fix lagi pakai sendok ukur gitu ya. Jadi ketika ibu masak matang nih, masak matang jadi bubur. Nah, ini sering salah kaprah. Ibu masak matang jadi bubur, itu ambil misalnya mau mulai 3 sendok makan, ambil 3 sendok makan, terus baru diulek saring. Pas diulek saring kita lihat aja konsistensinya. Kayaknya terlalu kental banget ya. Kok jadinya dia keluarnya dikit kayak cuman berapa mili gitu. Boleh dikasih sedikit kuah atau dikasih sedikit misalnya kaldu mateng gitu ya. Itu juga boleh sampai dapat konsistensi yang pas. Jadi emang perlahan banget naikinnya. Nah, tapi kalau misalnya ibu buatnya udah ngepas pas diulek saring, misalnya dia dapat tuh kalau pas tuh biasanya dia nggak banyak banget jadi akhirnya.
Ya akhirnya nggak terlalu banyak banget ya, paling dia naik-naik sedikit lah 50 60 mili itu nggak masalah gitu ya. Jadi kita pelan-pelan naikinnya bertahap. Jadi awal-awal nanti sampai menuju 9 bulan dari yang tadinya berapa tuh 30 sampai 45 mili, dia bisa sampai 125 mili atau setengah mangkok. Usia 9 sampai 11 bulan, 9 bulan adalah periode sensitif naik tekstur. Kalau lewat dari itu nggak naik tekstur, hati-hati ke masalah oromotor. Tapi ada beberapa bayi yang 7 bulan, 8 bulan sudah menunjukkan tanda siap naik tekstur, nggak masalah. Tapi memang di mix dulu. Jadi nggak langsung, nggak disaring, tapi di mix dulu sama yang tekstur biasanya. Biasanya kalau udah mulai naik tekstur, dia mulai dicincang halus ya, atau mulai kita kenalin finger food ke bayi. Boleh naiki frekuensinya 3 sampai 4 kali makan besar dengan 1 sampai 2 kali snack. Pasti yang tadinya ASI-nya di pertama 70%, kalau 9 bulan udah 50-50. Jadi udah pasti makin berkurang. Kemudian volume sekali makan bisa setengah mangkok sekitar 125 mili sampai menuju 1 tahun itu dia bisa di 200 milian. Lalu di atas 1 tahun udah makanan keluarga, udah nggak ada yang dihalus-halusin lagi. Frekuensinya boleh sekitar 3 sampai 4 kali, ya snack 1 sampai 2 kali. Volumenya naik bertahap dari 200 milian sampai sekitar 1 mangkok atau 250 mili. Nah, responsif feeding pertama, kita memang mempersiapkan jadwal makan, Bu. Tapi jadwal makan kita bukan kita cuma ngelihat jadwal makan dari artikel, jadwal makan dari buku. Kita ngelihat ke bayinya. Kita buat jadwal makan, tapi jadwal militer. Bukan berarti bayi 7 jam 7 dibangunin. Yuk, yuk bangun-bangun mau makan dulu. Bayi belum bisa digituin. Kecuali kalau ada anak-anak usia TKB mau SD atau usia SD, itu kan kita disiplin ya. Itu bisa, tapi bayi belum bisa. Cuma kita ngelihat tandanya dia. Ini saya kasih contoh. Ini sekali lagi bukan jadwal militer. Kita kasih contoh buat jadwal, tapi lihat respon bayi. Misalnya, bayi ini nggak overstimulasi sebelumnya. Dia setiap hari bareng-bareng sama. Maksudnya dia wajar-wajar aja di rumah, nggak habis bepergian, nggak habis mudik. Misalnya jam 6 DBF, ya, atau ASI gitu ya, jam 6 DBF. Kemudian DBF bisa sampai setengah 7 gitu, atau setengah 7 kurang. Terus dia tidur lagi bentar, jam 7 dia bangun gitu ya, atau jam 7 lewat bangun. Tergantung kalau jam 7 bangun, kita lihat dulu, coba dia mandiin dulu. Atau kalau misalnya setengah 8 dia mulai bangun, mulai tuh disiapin makan. Jadi jam 8 pagi sarapan, habis itu mandi boleh, atau mandi dulu nggak masalah sih, sesuai ibu aja, ya ikutin aja kebiasaannya. Nah, kemudian makan, sarapan, 30 menitan. Setelah itu kita lihat, kalau dia ASI, DBF, atau dapat ASI perah, sebenarnya nggak sesaklek harus 2 jam kok, Bu. Kalau misalnya bayi makan di sarapan pagi itu habis, terus 30 menit, terus kurang lebih 45 menit kemudian dia minta nenen langsung, atau dia minta asip, itu nggak apa-apa. Kasih aja, karena kan ngelihat respon dia, asal makannya habis. Jangan sampai kayak gini. Dia makan, cuman mau berapa suap, 5 menit doang, udah minta diangkat, terus ibu tetein. Nah, jangan sampai begitu. Karena kalau begitu bayi tuh sepinter itu. Dia kan disuruh ngunyah nih. Padahal kan gampangan nenen. Nah dia akan males. Bayi tuh bisa males ngunyah. Aku mau begini aja begini-gini biar aku bisa dapat nenen gitu. Jadi nggak kayak gitu. Kalau bayinya menunjukkan tanda seperti itu sampai 10 sampai 15 menit itu kita stop, alihin dulu, biar aja dia main dulu. Atau kalau dia mau tidur dulu nggak apa-apa, biarin aja dia tidur dulu, misalnya dia ngantuk malamnya, dia tidurnya malam gitu ya, baru pulang dari mana gitu, biarin aja tidur dulu mungkin 30 menit, pas bangun dia udah lebih segar, kita tawarin makan lagi gitu ya Bu ya. Nah tapi kalau ASI itu nggak sesaklek itu, tapi kalau susu formula, yes, dia jarak 2 jam. Kenapa? Karena bukan takutnya dia nggak mau makan, bukan, tapi susu formula, kalsiumnya memang bisa menghambat penyerapan zat besi dalam makanan jika diberi terlalu cepat. Jadi memang cukup strict di 2 jam. Nah, tapi paling ngakalinnya kalau bayinya buka susu formula, dia dapat ASI. Misalnya dia mau makan jam berapa tuh? Jam setengah 8 atau jam 8, jangan sampai di jam 7 masih dinenenin. Jadi sekitar 1 jam menuju makan, itu kalau bisa dia jangan nenen, jangan nyusu, jangan makan apa-apa, jangan makan snack. Jadi biar dia mengenali laparnya. Nah, kemudian nih misalnya jam 10 dia DBF lagi,
Ya, snack boleh, tapi biasanya DBF aja sih atau ASI perah. Kemudian nanti jam 12-an makan siang. Setelah itu mungkin 30 menit beres-beres-beres menuju jam 2 dia nenen lagi atau ASI perah. Nanti bangun-bangun sore snack. Kemudian mungkin mandi, habis itu makan malam. Lalu dari mungkin jam setengah 8-an sampai pagi DBF atau ASI semau bayi. Nah, kalau 9 sampai 11 bulan makin berkurang lagi ASINYA karena kan dia ada snack. Snacknya bisa 2 kali juga gitu ya. Kemudian untuk di atas 1 tahun ASINYA udah tinggal 30% aja karena makannya lebih banyak biasanya. Oke, tapi sekali lagi ini bukan jadwal militer, kita tetap buat jadwal, tapi kita lihat respon bayi, cuman bukan nggak konsisten juga. Jangan sampai hari ini makan jam 7, besok makan jam 11 sarapan. Besok lagi sarapannya jam 10. Wah, itu nggak konsisten namanya. Gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, responsi feeding yang tadi, yang kedua adalah, atau feeding rules, tadi kan feeding rules tentang jadwal. Sekarang, lingkungan yang mendukung. Jadi hindari kita maksa makan. Kita harus lihat tanda kenyang dan lapar bayi. Kemudian hindari pemberian makan sebagai reward, sebagai hadiah. Lalu jangan sambil mainan, nonton, bareng-bareng sama tetangga, sambil ngobrol, digendong, ngeliat kucing. Mungkin awalannya biar dia mau makan deh, tapi sebenarnya itu menghantarkan dia ke GTM, ke gerbang GTM selanjutnya dan bisa panjang gitu ya. Kemudian prosedur makan biasanya dimulai dari yang paling kecil dulu. Kalau 10 sampai 15 menit bayi nolak makan, minta-minta gendong ya udah stop aja. Gak apa-apa stop, tapi jangan dinenenin. Ya jangan dinenenin, tahan-tahan dulu sampai dia mungkin tidur, pas udah bangun baru kita kasih lagi. Tapi ini tidak berlaku kalau lagi sakit ya, Bu. Kalau lagi sakit tuh feeding rules yang kayak gini nggak berlaku. Kita ngikutin maunya bayi. Yang penting dia ada yang masuk dulu deh. Dia mau makan apa dia ada yang masuk. Karena biasanya berat badan mungkin stuck atau turun. Kemudian bayi bisa distimulasi dengan untuk memulai makan kita kasih sendok. Jadi ibu boleh loh. Misalnya dia mulai mau makan mau kita suapin ya. Itu ibu kasih sendok yang pre-spoon. Pre-spoon tuh kayak sendok yang sendok buat BLW itu loh yang tengahnya bolong-bolong itu. Jadi daripada dia main pakai mainan, mendingan kita kasih sendok. Jadi kita kasih isinya makanan biar dia bisa gigit-gigit juga gitu. Itu nggak masalah, boleh aja. Terus biarin aja belepotan, cemong, nggak usah sering dibersih-bersihin. Karena ini bisa mengganggu moodnya. Terus biarin bayi tuh mainin lidahnya, Bu. Nah, biar bayi tuh kalau misalnya ada yang makannya ada yang ke sini, dia kayak gitu atau lidahnya ngambil ke atas ke bibir atas gak masalah itu tuh oromotor semuanya terapi oromotor biasanya saya tuh sering ngajarin gimana bayi biar gerakan lidahnya tuh lurus ke kanan ke kiri itu gerakan oromotor ke kanan ke kiri lateralisasi namanya itu ya digunakan untuk pada saat makan kalau misalnya dia mau ngambil makanan ke atas ke bawah ke kanan ke kiri itu nggak masalah banget gitu ya oke. Nah, cara duduk itu sangat mempengaruhi mood bayi. Jadi, kalau bayinya udah duduk tegak, ini boleh dipangku ya, Bu. Tapi kalau udah pakai high chair boleh. Kalau belum duduk tegak banget, kita bisa bekali dengan ada kayak apa sih sandarannya. Ya, jadi kayak ada sandaran high chair, kemudian ada dudukan di sini juga boleh, ya. Setelah itu yang paling penting ada footrest. Jadi kalau bayi itu dia harus tegak lurus, Bu, kayak gini. Dia harus tegak lurus. Setelah itu apa namanya? Ini kakinya, ya, kakinya tuh dia nggak boleh gantung. Jadi kakinya itu di bawah ininya apa sih? Di bawah betis ya atau di bawah telapaknya atau tumitnya tuh ada footrestnya, ada tatakannya gitu. Itu mempengaruhi. Kita juga kalau makan terus kakinya gantung kan nggak enak. Bayi juga gitu. Jadi kalau dia belum keluar ya nggak apa-apa di sini aja. Tapi kalau dia udah rada keluar dikit nih, misalnya nih udah keluar, ini footrestnya harusnya adjustable. Gimana lah caranya pakai box kayak atau pakai apa itu juga bebas. Nah kalau di pangku sama kita itu kakinya itu di berpijak di paha kita. Itu juga bisa. Makanya nggak boleh makan sambil digendong yang gantung ke bawah. Nah, itu tuh nggak disarankan gitu ya. Nah, kemudian dalam memberi makanan, ini sendoknya kita ngasihnya bukan didulang gitu, Bu, disuapin langsung. Jadi nggak boleh sendoknya itu langsung masukin ke mulut terus kita pas ngeluarinnya begini. Jadi ngasihnya tuh biar cepet gitu. Nggak kayak gitu. Jadi sendoknya itu kita taruh di depan mulutnya atau tempelin ke bibirnya
pas dia mau meraih, baru dia mau meraih, kita masukin pelan-pelan, tapi jangan ditekan banget, biarin aja dia ngabisin makanan di dalam sendoknya. Kira-kira kalau udah keambil semua, baru kita tarik sendoknya, tapi tariknya nggak ke atas, nggak kena hidung gitu, tapi sejajar. Gitu ya. Oke. Nah, ini posternya Kemenkes ya, Bu. Kayak setiap isi piring makanku tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi kalau bayi 6 sampai 8 bulan itu kita bisa lihat satu piring makanku ada karbonya, kita ambil dari nasi putih. Misalnya nasi putihnya 3 SDM itu 30 gram. Kemudian tambah protein hewannya telur ayam, ini telur butir sedang ya. Satu butir sedang itu sekitar 50 gram. Kemudian lemaknya ini bisa pakai santan ya sekitar 30 mili, wortel sedikit banget, sayuran cuma kurang lebih 10 gram ya persentasenya. Nah, kalau ini tuh dia pakai garam, mau pakai garam nggak pakai garam nggak masalah sih. Cuma sebenarnya kalau garam itu sedikit banget ya, dikit banget tuh cuma seujung kuku aja. Kalau garam tuh paling 1/8 sendok teh atau 0,1 gram. Pokoknya garam tuh nggak boleh lebih dari 0,4 gram sehari. Nah, kemudian air ini bisa diganti kaldu, nggak masalah. Nah, ini bisa masaknya campur atau misalnya ini mau dimasak terpisah ya, ditumis dulu kek, dibikin telur dadar, orok-arik gak masalah, boleh-boleh aja. Nah, ketika dia dimasak nih seperti ini, nanti ini kan baru awal-awal, misalnya kita ambil 3 sendok makan, terus diulek, ya diulek saring nanti dapat tekstur kayak gini. Jadi gampangnya sendok ketika dibalik dia jatuhnya pelan-pelan, teksturnya lumat dan kental tapi nggak kental banget. Ini komposisi ini itu bisa untuk 1 sampai 2 kali makan 6 bulan pertama. Tapi kalau 6,5 bulan menuju 7 bulan itu biasanya seperti ini itu untuk 1 kali makan lah. Ya, jadi kita bisa naikin dulu komposisinya. Nah, penukar si telur itu bisa pakai ikan 40 gram, daging 30 gram gitu ya. Kemudian hati, ayam 40 gram itu bisa. Nah, 9 bulan itu kita kan udah 50-50. Kalau tadi kan rahasia masih 70%, MPASI-nya 30%. Kalau ini 50-50. Nah, ini ikannya bisa digoreng nih. Dia karbonnya ada 4 sendok makan. Kemudian ikannya naik, yang tadinya 40 gram naik jadi 50 gram gitu ya. Kemudian digoreng pakai minyak. Tapi buburnya masukin santan deh sama kaldu. Boleh nggak dok? Sama buncis? Boleh, nggak masalah. Buncis ini protein nabati juga. Kemudian kita mulai cincang, jadi dicincang halus, buncisnya dicincang dihalus sedikit. Kemudian mulai dikasih ke bayi. Nah, ini itu kan dia untuk porsi 1 sampai 2 kali makan. Tapi kalau kayaknya bayinya nggak cukup, boleh loh ditambahin. Jadi seperti ini tuh untuk 1 kali makan. Atau dibikin ikannya misalnya 1,5 porsi. Jadi untuk 3 kali makan, yang tadinya 50 gram biasa 2 kali makan ya, kita bisa naikin misalnya nih 70 gram. 70 gram sampai 75 gram ikan untuk 3 kali makan. Itu juga boleh gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, Bu. Ini untuk kayak 6 bulan, bubur soto ayam santan. Ini saya ambil juga dari resep Kemkes ya. Jadi, Ibu boleh googling dan download ayosehat.kemkes.go.id. Itu ada resep-resep ini. Nah, contohnya ini energinya segini, proteinnya sekian, lemaknya sekian. Ini untuk 3 porsi. Tadi kan awal-awal 3 sendok makan untuk 1 sampai 2 kali makan. Nah, ini si ibu ini untuk 6 bulan awal dia buatlah 6 sendok makan nasi putih, tambah 45 gram daging ayam cincang, kemudian ditambahin protein nabati 30 gram, sedikit aja tahunya, lalu labu siam, ada wortel, terus dikasih bumbu-bumbu aromatik ya, kayak misalnya daun salam, serai, daun jeruk, kemudian santan apa lemaknya ini dikombin minyak sama santan, air diganti kaldu. Itu boleh. Bumbu-bumbu halus kita kasih juga nggak masalah. Nah, maksud saya yang kayak gini nih Bu, kalau misalnya Ibu nggak mau ngasih snack dulu, misalnya dia udah makan nih, sama makan yang makan utamanya, habis itu boleh minum air putih sama air jeruk gitu, itu nggak masalah juga. Kemudian untuk 9 bulan ini kayak gini, nasi tim ikan. Nah, tadi kan 9 bulan kan 4 SDM untuk 1 sampai 2 kali makan. Nah, kita mau bikin 3 porsi, berarti nasi putihnya dibuatlah 10 sendok makan. Kemudian ini dikombin dia telur puyuh sama ikan kembung filet ya. Telur puyuhnya ya sekitar 3 butir boleh, atau kalau telur puyuh utuh berarti 6 butir ngasihnya gitu ya. Karena
Kalau telur puyuh aja protein hewaninya, tapi kan ini dikombain sama ikan kembung, bukan berarti didobelin. Jadi ya ini sering salah kaprah. Double prohe, naikinnya prohenya, tapi karbonnya kurang. Sama aja nggak sinkron, Bu. Bayi itu ya butuh karbo, butuh prohe, butuh lemak. Satu kali makan, gitu ya, satu kali makan besar. Jadi jangan sampai proteinnya berlebihan, karbonnya turun. Udah kacau, dia naiknya nggak bagus, karena malah salah penyerapan. Proteinnya susah diserap. Jadinya pas periksa feses, periksa apa tuh, periksa feses, periksa kotoran, ada masalah penyerapan protein. Itu juga bisa gitu ya. Nah kalau kayak gini, dia proteinnya ada dua, tapi dikurangin. Jadi per itemnya tuh dikurangin biar tercapai gitu ya. Kemudian sayur dikit aja, sawi, tomat, buat nambah biar enak aja. Terus setelah itu dibuatlah seperti ini, ada potongan sedikit dari semangka. Oke. Nah, untuk di atas 1 tahun, kita lebih banyak lagi, 5 sendok makan. Ini hatinya sudah utuh, nggak perlu dicincang-cincang, nggak perlu diulek-ulek gitu ya. Kemudian sayur seperti ini, nanti paling ini untuk porsi 1 sampai 2 kali makan, tapi sebenarnya porsi satu makan juga udah bisa sih kalau makannya udah cukup oke. Nah, ini contohnya, jadi ikannya bisa misalnya di presto ya, dibikin ikan apa sih, kuah kuning, kemudian nasinya sudah utuh gitu ya, jadi dapat porsi sedemikian. Ini makannya sedikit-sedikit, small eater. Juga bisa buat GTM atau kenaikan berat badan yang nggak oke. Sebenarnya Bu, small eater ini sudah ketahuan dari masa 6 bulan pertama. Ketika dia nyusunya sedikit-sedikit, lepas-lepas, minum ASI perlah kalau lagi kerja itu sedikit, itu sebenarnya bisa terdeteksi lebih awal. Lalu adanya preferensi makanan, itu spektrumnya cukup luas. Kalau picky eater, masih nggak apa-apa. Hampir semua bayi pernah mengalami periode picky eater, tapi nanti dia balik lagi gitu ya. Tapi yang cukup jadi disease atau masalah patologis istilahnya kalau di dunia medis itu selective eater. Kalau selective eater, jadi bayi ini beda sama Piki. Kalau Piki misalnya contohnya gini, dia nggak mau makan telur, tapi kalau telurnya dijadiin perkedel dia mau gitu ya. Itu Piki. Tapi kalau selective eater dia mungkin nggak mau makan semua jenis karbohidrat. Dia nggak mau makan semua jenis prohe. Jadi ada traumatisnya juga di situ. Nah, ini perlu dibantu sama feeding terapis. Lalu adanya mispersepsi dari orang tuanya yang selalu mengatakan, anak saya nggak mau makan. Anak saya sama saya nggak mau makan. Tapi ketika dibawa ke dokter feeding terapis, oh ternyata dia mau makan. Tapi dia ternyata under pressure dan segala macam atau banyak distraksi gitu ya. Oke. Kenaikan berat badan minimal selama Oh, periode kenapa MPASI sih, Dek? 6 sampai 9 bulan, 6 sampai 9 bulan itu udah bagus banget kalau per bulannya bisa mencapai 450 gram atau at least 400 gram deh. Udah nggak apa-apa. 9 sampai 12 bulan at least 300 sampai 360 gram per bulan. 1 sampai Hah? 2 3 tahun Hah? kenaikan per bulannya minimal 240 gram. Oke. Trauma makan biasanya karena dipaksa, dicekokin, nangis-nangis ya. Kemudian ada pengalaman tidak menyenangkan. Jadi gejala intoleransi, perutnya sakit, kolik, diare gitu ya, apa sembelit atau ketidaksiapan tekstur baru. Ini namanya neofobik ya. Itu ada hubungannya sama neofobik. Jadi umur 18 bulan tuh biasanya paling puncaknya. Jadi dia tuh kayak takut untuk nyoba-nyoba makanan baru. Nah, itu biasanya kita akalin. Contohnya Karena misalnya dia dolen nggak mau udah karo ayam, gereng-gereng bisa sih, di Dek. mute. Nabila, Dwi, minta tolong di mute, makasih. Kalau misalnya neofobik tuh contohnya dia nggak mau makan ayam, dia nggak mau makan daging, tapi kita bisa ngakalin dengan namanya food chaining. Jadi kita bikin dalam bentuk yang tidak seperti itu. Contohnya misalnya dagingnya dibuat pepes ya, dibuat pepes daging gitu ya, gadon, dibuat gadon sapi itu boleh. Atau disatuin misalnya ayamnya gitu dibuat lemper gitu tuh juga nggak apa-apa, lontong gitu ya. Nah, kunci sukses pertama tentunya belajar dulu ya sama kayak zaman periode menyusui. Bekali dengan ilmu, kita afirmasi positif terus ke bayi, makan bareng-bareng. Yang penting banget makan bareng-bareng karena dimulai cita rasa dari rumah.
Ciptakan suasana yang fun, menyenangkan, ya. Turunkan ekspektasi kita, karena happy baby, happy mommy, dan percayalah dengan kemampuan anak. Kapan harus ke dokter? Kalau memang ada masalah dalam makan, feeding difficulties, GTM lebih dari 1 minggu ke dokter. BB naiknya sebulan, naik gak nyampe, misal umur 7 bulan, 7 ke 8 sebulan naik gak nyampe 400, cuma naik 200 gram atau naik cuma 150 gram atau nggak naik sama sekali. Jangan tunggu-tunggu berbulan-bulan langsung ke dokter. Kalau nggak ada konselor empati ke dokter anak dulu deh gitu ya. Bayi sakit, diare, sembelit, muntah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Halo, yes. Terima kasih banyak Dokter Sarah atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin suaraku terdengar nggak ya, Dok? Kedengeran, kedengeran Nabila. Oke, Alhamdulillah. Oke, Dok. Ini Alhamdulillah Masya Allah banget. Sudah banyak sekali ibu-ibu yang mau bertanya nih sama dokter. Mungkin kita akan coba dulu ya, Dok. Kita sampaikan dulu, Nabila sampaikan dulu. Ada sekitar 20 pertanyaan dulu. Semoga waktunya nyampe ya, Dok ya. Kita yang langsung yang pertama ya dari Ibu Lulu. Tips MPASI untuk working mom. Apakah boleh MPASI taruh di cooler bag dan ada ice gelnya? Itu bertahan berapa jam ya? Dokter Sarah izin masih di mute, dokter. Sorry, sorry, lupa dibuka. Boleh, boleh, Bu, nggak masalah. Cuman ice gelnya rada banyakin, terus agak beda sama asip ya. Asip mungkin kan rada lama, dia bisa menuju 12 jam, 8 jam. Nah, ini ya 6 jam aja lah. Tapi kalau misalnya Ibu mau bepergian road trip, pilihnya jangan yang cooler bag banget, cooler box mungkin. Yang kayaknya lebih dingin gitu. Itu nggak masalah kok, boleh. Oke, semoga terjawab ya Ibu sayang. Sangat relatable banget sama sehari-hari. Selanjutnya dari Ibu Sevanya, penggunaan santan. Apakah benar salah satunya untuk nambah BB dan kalau pakai santan baiknya harus yang asli dari kelapa atau yang bisa instan? Sebenarnya pada umumnya santan termasuk dalam jenis lemak, bukan cuma lemak tambahan, tapi lemak itu utama dalam porsi 1 kali makan, makan berat. Jadi santan bisa dijadikan pilihan dan itu nggak apa-apa. Dimulai dari awal juga nggak masalah gitu ya, boleh. Tapi apakah instan atau yang fresh? Kalau instan, perhatikan dulu dia punya ada pengawetnya nggak. Kalau ada pengawetnya ya sebaiknya ya jangan ya. Kemudian bayi ini ada kecenderungan alergi nggak? Karena sering santan instan itu dia ada milk powdernya, dia ada dairynya. Jadi hati-hati. Kalau bisa yang fresh, yang fresh. Oke, semoga terjawab ya Ibu sayang. Selanjutnya ini dari Ibu Aki. Banyak banget nih pertanyaannya. Semoga bisa Banyak mewakili. banget. Iya. Sama ini Nabila, ibu-ibu mungkin chat aja ya, karena ini banyak sekali pertanyaannya. Jadi memang sesi Q&A-nya via chat, bukan live gitu. Karena takutnya nanti yang lain nggak kebagian gitu ya. Oke. Selanjutnya dari Ibu Aki. Yang pertama, kapan pemberian buah untuk MPASI? Bisa dimulai dari awal nggak masalah, tapi porsinya tidak menggantikan porsi menu makan utama. Oke, lalu saat bikin kaldu yang benar ceker dibuang tulang ikut di blender apa hanya air rebusan ceker saja? Dibuang ya, dibuang Oke, Bu. kemudian bedanya bone broth dan meat stock apa dan manfaat keduanya apa? Dan itu kan sebenarnya kaldu ya, sama-sama kaldu gitu ya. Bone broth itu kan dia sumsum tulang gitu ya. Ada lagi yang stok kan berarti bentuknya lebih padat. Gak ada masalah sih buat oke-oke aja. Cuman sekali lagi Ibu lihat ingredientnya. Ada pengawetnya nggak? Ada perisanya nggak? Tambahan-tambahan yang tidak real gitu ya. Nah itu dilihat juga gitu. Nggak masalah, dua-duanya boleh dan itu dia berfungsi sebagai penambah rasa dan membantu membantu ya Bu, bukan protein utama ya, bukan lemak utama. Dia bisa membantu tambahan untuk protein dan lemak gitu. Oke, berikutnya lemak ASI saat MPASI apakah diperbolehkan? Enggak, beda Bu, hand milk. Selanjutnya, Tapi aneh rasanya.
Oke, selanjutnya Gulgar kapan diberikan? Tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi kalau dari Kemenkes sebenarnya garam dari awal dikasih boleh-boleh aja, tapi nggak banyak. Jadi kalau tadi Ibu lihat tuh dia cuma seperdelapan sendok teh dalam sekali masak untuk 2 kali makan. Kita lebih pilih dari yang makanan yang bumbu-bumbu aromatik. Jadi kayak misalnya daun salam, apa seleh gitu ya, daun jeruk gitu. Kalau gula lebih dipilih yang gula alami, yang dari buah, misalnya fruktosa bukan gula rafinasi gitu. Jadi kalau mau membatasi, kalau ibu memang yang alirannya pengen benar-benar clean, nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja ikut di atas 1 tahun baru masuk. Tapi kalau dari awal mau kasih sedikit, boleh juga, nggak masalah, asal tidak banyak gitu aja. Oke, selanjutnya bagaimana cara membekukan Prohe agar tahan lama karena jauh dari supermarket? Ibu bisa masak untuk 1 minggu ya, terus ibu minta orang supermarket, misalnya sehari ibu mau masak buat 3 kali makan. Contoh misalnya ayam, ayam tadi berapa tuh 30 gram, ibu mau bikin 90 gram untuk 3 kali makan. Ya udah minta di per pack-pack gitu. Terus nanti sampai rumah masukin aja langsung ke freezer. Jadi pas dibikin ya dikeluarin pas mau diolah gitu. Oke, kemudian ketika nggak mau makan sesi satu dilanjut sesi dua, apa ditunggu 1 jam? Nggak mau makan sama sekali, kita tunggu dulu dia maunya apa, nanti ditawarin makanan lain. Pokoknya ibu tuh bahkan bisa menawarkan sampai 10 sampai 15 jenis makanan. Kalau di Siap. artikel bilangnya begitu. Oke, kemudian bagaimana cara simpan food prep MPASI barang asip? Agak dibedain ya Bu. Jadi kalau bisa asip itu ditaruh di tempat yang lebih safe, lebih aman, atau di kotak kedap. Kalau empasi agak dijauhin. Jangan deket-deket banget karena takutnya baunya mengkontaminasi. Oke, kemudian bagaimana pembuatan santan MPASI? Gimana ya, bertahan berapa lama? Santan biasa aja pembuatannya. Ini kayak banyak banget ibunya ya. Takut yang lain nggak kebagian deh. Jadi buatnya dari kelapa aja, diperlah seperti biasa, disimpan di jar gitu, udah dibekukan. Ya kalau mau aman sebenarnya 1 minggu aman, nggak masalah. Oke, kemudian bagaimana pemberian santan MPASI? Apakah membuat makanan gampang basi ketika dibekukan? Nggak juga kalau 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 proses pembekuannya benar, suhu freezernya aman. Kemudian bagaimana cara food prep sayur? Apakah direbus dulu? Biasa aja, Bu. Kalau brokoli mau diblansir dulu boleh. Kalau wortel biasa aja dipotong-potong dulu juga nggak masalah, dicuci, dibersihkan, disimpan di jar. Nanti kalau mau diolah, masak seperti biasa. Oke, kemudian untuk prohe agar tahan lama, cara penyimpanannya bagaimana? Direbus apa hanya dicuci saja? Tadi saya udah bilang ya soal prohe. Jadi ayam, daging gitu sampai rumah kalau mau dipakai buat besok-besok ya langsung aja di pack-pack ditaruh di freezer. Kalau mau diolah ya direbus dulu gitu ya nggak masalah. Udah. Terus nanti baru diolah gitu. Oke, kemudian baiknya tahanan berapa lama prohe di dalam chiller dan freezer? Freezer pasti lebih lama ya. Freezer bisa sampai sebulanan. Bahkan ada yang 6 bulan tergantung freezernya sebenarnya. Tapi kalau saya sih konsepnya jangan terlalu menyimpan makanan terlalu lama. Gitu ya. Kalau kalau prohe, kalau di chiller apalagi. Chiller paling cuma 3 hari, 2 sampai 3 hari gitu. Oke, kemudian baiknya dalam 1 hari anak makan dengan menu prohe yang sama atau berbeda agar bervariasi setiap hari untuk cek alergi. Tergantung anaknya. Kalau anaknya memang ada alergi ya boleh rule of three 3 hari yang sama. Tapi kalau anaknya nggak ada alergi sepanjang periode MPAS periode AC eksklusif variatif aja nggak masalah. Oke, kemudian apakah prebiotik diberikan setiap hari? Tergantung indikasi medis. Ini biasanya nanti dijawab oleh dokter yang tahu banget kondisi fisik anak ibu. Oke, sip. Pertanyaan yang banyak dari Ibu Aki sudah terjawab. Semoga dapat mewakili dari ibu-ibu yang lain ya. Selanjutnya ya dok, ada dari Ibu Nafristarisi. Izin bertanya dok, metode BLW dengan makanan utuh tanpa dihaluskan, apakah boleh dilakukan di hari pertama MPASI? Enggak. Karena kalau WHO itu tidak menjamin keamanan BLW.
Jadi BLW sebenarnya kalau kita pakai kiblat WHO itu tetap nggak direkomendasi karena tidak superior, karena kita tidak tahu nutrisi yang masuk pastinya berapa. Cuman kalau ibu memutuskan untuk BLW itu in other dari WHO gitu ya. Kalau kayak gitu ibu harus konsul banget-banget secara private telemedicine sama apa namanya konselor MPASI dan ibu ikut course khusus BLW. Karena kalau ibu memutuskan BLW, ibu harus ngerti apa perbedaan gagging, gag reflex, perbedaan choking yang bahaya banget untuk jalan nafas bayi, dan ibu ngerti manuver bagaimana anak itu tersedak apa yang harus kita lakukan. Jadi harus ikut coach dulu gitu. Tapi kalau secara WHO, BLW tidak superior, jadi tetap nggak masuk dalam rekomendasi. Oke, selanjutnya dari Ibu Maulina, anak ada alergi telur untuk protein diganti apa ya, Dok? Banyak Bu, ayam, daging sapi, hati, ikan, ikan air tawar bisa gitu ya. Banyak-banyak. Oke, kemudian dari Ibu Nadia, bagaimana pengenalan pertama MPASI untuk bayi 6 bulan, Dok? Tips dan trik awal-awal MPASI ya, Dok? Dijawab di slide ya. Ini jawabannya yang slide 1 jam tadi, 1 jam lebih. Oke, semoga nanti dibuka lagi ya, Bu, slide-nya. Dibuka Kemudian lagi, didengerin lagi ya Bu ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Mitch. Pertanyaan Zoom. Malam, Dokter Sarah. Bayiku sekarang sudah ketahuan Ah, beberapa alergi dari tes alergi. Untuk awal MPASI baiknya apa tetap menu lengkap atau bolehkah menu satu-satu dulu? Khawatir jika menu lengkap dengan pemberian makanan yang tidak alergi, tetap bisa ada reaksi alergi nantinya atau false test. Sehingga tidak bisa ditrace apa yang menyebabkan alergi. Lalu, jika sudah ketahuan sudah ada alergi terhadap suatu bahan makanan, maka mengenalkannya bagaimana dan porsinya seperti apa dan dikenalkan ulang jedanya berapa lama, Dok? Dan apakah penggunaan probiotik secara rutin dapat membantu mengurangi gejala alerginya, Dok? Jika iya, apakah perlu ganti-ganti strainnya agar bervariasi? Thank you, Dok. tetap menu lengkap karena anak alergi harus tercukupi nutrisinya. Hati-hati anak alergi itu kan gut leakage ya, jadi kebocoran nutrisi gitu. Jadi kalau dia nggak dapat nutrisi yang adekuat juga, dia bisa bikin stuck juga berat badannya. Cuma memang kalau bayi-bayi alergi ini harus didampingin banget sih sama SPA-nya gitu loh. Jadi kalau perlu bakal ada kayak meal tipsnya apa aja. Jadi tetap menu lengkap, tapi dihindari yang sudah pasti alerginya. Tapi bukan berarti kalau dia alerginya potensinya sangat, maksudnya potensinya strong atau kuat, Bu, itu akan jadi seumur hidup dia, belum tentu. Gitu. Cuman memang di-eliminate dulu. Ya, jadi kita pilih yang lain, di-eliminate, kemudian pakai yang rule of three tadi. Jadi rule of three tetap menu lengkap tapi pakai rule of three jadi tetap sama. Ibu nanti kayak buat food journal gitu ya. Gejala alergi itu bisa dari ruam kah, muntah setelah makan, atau diare ya, atau sembelit itu juga bisa. Nah, kemudian berapa lamanya? Apa tuh? Berapa lamanya? Biasanya kita tadi rule of three. Terus kalau misalnya bahan-bahan yang alergi itu kapan kita provokasi, kapan kita tawarin? Biasanya kita lihat dulu 1 bulanan. Ya, jadi 7 bulan kita kasih sedikit contoh, misalnya dia alergi telur. Telur, bagian telur yang alergennya lebih tinggi itu di putihnya. Nah, makanya kalau ibu mengenalin telur, mungkin jangan utuh dulu, tapi ibu kasih sedikit aja, misalnya pelapis ya, pelapis misal mau ngasih snack cawan mushi, nah itu dikasih pelapis sedikit gitu, kuning telur. Itu juga boleh dikasih misalnya soto, soto ayam tapi ada kuning telurnya sedikit. Nah, bereaksi nggak dia? Kalau bereaksi berarti belum bisa. Nanti kita coba lagi bulan depan. Biasanya kayak gitu. Sama yang perlu diketahui lagi adalah ini sering miss, ya ini sering miss. Cuman bayinya doang yang di-eliminate, ibunya enggak. Jadinya bingung. Ini ibu menyusui. Padahal ASI masih 70%, ibunya nggak diet. Bayinya bingung mau makan apa. Ibunya juga mesti diet gitu. Jadi pelan-pelan, ibunya diet dulu, bayi kenalin, oh bayi bisa, baru kita buka puasa lah ibaratnya buka puasa tanda kutip, kita makan alergen itu, oh bayi jadi nggak bisa karena paparannya lebih tinggi. Ya udah, berarti ya udah kita diet lagi, dianya di stop. Kemudian probiotik memang salah satu untuk menjaga ya ibaratnya kebersihan dari ususnya, nggak masalah kasih aja, cuma senggangannya per 3 bulan memang diganti. Nah ini digantinya apa? Konsul sama dokter SPA-nya langsung ya. Oke, semoga terjawab ya, Ibu. Kemudian dari Ibu iPhone.
Malam dok, kalau awal-awal MPASI sendok masih dikenyot-kenyot, wajar nggak ya? Biasanya berapa lama bisa buka mulut hap gitu? Wajar, masih belajar. Beda-beda, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu gitu. Makannya bareng aja Bu, biar dia ngeliat gimana cara orang tuanya makan. Oke, kemudian dari Ibu Rizka. Izin bertanya dok, yang pertama, mulai kapan latihan oromotor menggunakan finger food bisa dimulai? Apa sebelum 6 bulan sudah bisa? Enggak bisa. Jadi sebelum 6 bulan itu bukan untuk latihan makan. Sebenarnya latihan oromotor itu pada saat DBF itu juga latihan oromotor, Bu. Direct breastfeeding itu juga latihan oromotor. Pada saat dia menggigit-gigit titer itu juga latihan oromotor masuknya. Kemudian kalau memang ibu pernah ke dokter laktasi dan ternyata bayi ini misalnya sempat bingung puting atau apa, ternyata hisapannya lemah, itu ada senamnya, senam oromotor. Jadi lebih ke situ, bukan ke latihan makan. Dan saat dia makan itu dia juga mengunyah kan, itu latihan otot motor juga. Jadi ya kalau emang khususnya buat makan ya pas 6 bulan tepat itu. Oke, kemudian yang kedua, pemberian makan di hari pertama, apa langsung 3 kali makan, apa bertahap sekali makan dulu untuk latihan? 2 kali, sekali enggak, 2 kali. 2 kali dulu, kalau misalnya bayinya kayaknya lahap pengen nambah, nggak apa-apa. Hitungan hari mau dijadiin 3 kali nggak masalah. Oke, selanjutnya dari Ibu Joy Friends Marpaung. Dok, saya seorang ibu bekerja. Ada tips untuk menyediakan MPASI nggak ya dok yang praktis tapi memenuhi semua kebutuhan anak karena anak saya di daycare dan teknik penyimpanannya gimana ya dok? Kalau di daycare biasanya dapatnya dari daycare-nya sih Bu ya sebenarnya. Cuman ini mungkin in case-nya nggak dapat dari daycare mungkin ya. Mungkin ibunya yang nyiapin. Biasanya ibu bisa masak, sekali masak misalnya slow cooker dulu, pakai slow cooker malam gitu. Ada kan slow cooker yang masak 4 jam, 5 jam. Malah kalau zaman saya 8 jam slow cookernya masaknya. Terus habis itu nanti ulek saring pagi sebelum siap-siap. Lalu dibagi-bagi ke 3 jar gitu, disesuaikan aja miliknya. Itu juga boleh, nggak masalah. Tapi kalau ibu bekerja setiap hari, ibu bukan yang eh, pisah, maksudnya kayak ibu ketemu sama bayi seminggu sekali. Kalau tips dari saya sih prefer sajikan yang se-fresh mungkin. Ya, sajikan yang setiap hari berbeda gitu. Oke, kemudian Ibu Rahmi. Malam dok, anak saya bulan depan MPASI. Dia ada retronagia tapi tidak terlalu parah. Kira-kira seberapa mengganggu proses makannya nanti itu dok? Belum tentu. Kalau dia lidahnya suctionnya bagus, waving gerakan lidahnya oke, tadi refleks menjulurkan lidahnya udah nggak ada masalah, belum tentu dia bisa belum tentu dia mengganggu. Jadi nggak, insya Allah nggak apa-apa. Oke, kemudian dari Ibu Sarah yang pertama, dok, apakah mulai MPASI harus di 6 bulan pas atau boleh lewat sehari atau 2 hari? Karena anak saya baru mau vaksin PCV 3 di usia 6 bulan nanti. Harus di 6 bulan pas, tidak boleh lewat. Oke, kemudian vitamin D3 dan zat besi apakah perlu diberikan tiap hari? D3 wajib, zat besi ibu perlu tanya dulu sama dokter SPA-nya. Oke, ini Bu Aki pertanyaannya sama ya, sudah terjawab ya Ibu ya. Selanjutnya, oh ada Bu Gia lagi sharing-sharing sama Ibu Mitch. Ini selanjutnya dari Ibu Jaihan Syafika, dok. Malam dok, izin bertanya. Ada beberapa dokter yang tidak menyarankan bayi konsumsi buah di awal MPASI karena bisa membuat GTM, karena rasa manis dari buah tersebut. Kira-kira di umur berapa bayi boleh konsumsi buah dok? Atau ada beberapa buah yang diperbolehkan? Karena tidak Kalau tidak boleh saat snack time, menu apa yang direkomendasikan? Sebenarnya buah asal dalam porsi kecil sih nggak masalah gitu ya Bu. Kalau misalnya memang oke lah kita nggak ngenalin buah banyak yang terlalu manis dulu. Nggak masalah kasih aja misal alpukat. Itu juga oke. Alpukat kan nggak terlalu manis gitu ya. Kemudian bisa juga buah naga. Buah naga juga nggak terlalu manis juga gitu ya bisa. Tapi memang porsinya nggak boleh ngalahin si menu utamanya gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Oke, selanjutnya dari Ibu Putri. Izin dok, anak saya nanti usia 6 bulan pas saya kerja. Kalau dipercepat 5 hari, boleh nggak ya dok? Sudah ada keinginan makan karena tiap kita makan sekarang dia kita bawa juga untuk lihat seberapa siap dia makan. Kalau nggak ada indikasi medis, kenaikan berat badannya baik-baik saja, enggak, Bu. Tepat 6 bulan.
Oke, berarti TET di 6 bulan ya ibu-ibu sayang. Selanjutnya Ibu Sofi Kumala Fatma. Dok, anakku lahir tanggal 7 September. Nah, Februari ini kan cuma 28 hari. Hitungannya 6 bulannya tetap di 7 Maret atau mundur ya, Dok? 180 hari boleh. Jadi ibu bisa pakai yang 180 hari. Oke, selanjutnya dari Ibu Tata Sayun. Malam, Dok, anak saya full ASI, pupnya lembek sekali, dan berlendir saat saya makan ayam, ikan laut, dan daging sapi. Lalu bulan depan saatnya MPASI, bagaimana dengan protein hewaninya yang boleh dan tidak boleh diberikan, Dok? Apakah hanya telur saja yang boleh? Belum tentu anak ibu alergi juga gara-gara ayam, ikan laut, atau daging sapi. Sebenarnya belum tentu. Jadi ini harus dinilai sama dokter sih. Karena kalau memang kita curiga ke arah sana, ibunya tuh disuruh diet dulu. Stop total dulu 2 minggu. Kalau ternyata pupnya membaik, ya udah kemungkinan memang ke arah situ. Kalau kayak gitu, ya telur boleh, ikan air tawar boleh gitu ya. Daging kambing juga boleh gitu kan. Otak juga boleh gitu. Kalau kita yakin ke arah sana. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu, apakah perlu memberikan zat besi pada anak ASI Mixufor? Ini mungkin sudah dijelaskan tadi atau mau dilengkapi, Dok? Tergantung dia ada kecenderungan ke arah anemia apa enggak. Oke, selanjutnya dari Ibu Arlia, dok, anak saya saat ini 4 bulan, apa udah bisa pakai zat besi tambahan? Bisa, tapi rekomendasinya dari dokter ya. Dokternya nilai sudah perlu di 4 bulan sekarang atau enggak, dosisnya berapa, itu semua dari dokter anaknya. Oke, selanjutnya dari Ibu Evi, dok mau nanya, untuk persiapan MPASI dari usia 5 bulan ini perlu terapi oromotor nggak ya, dok? Terus apa kebersihan mulut baby juga termasuk faktor GTM, dok? Terapi orang motor khusus tuh sebenarnya lebih ke DBF-nya itu sih, Bu. DBF-nya, terus kipas gigit-gigit, titer apa segala macam, nggak masalah, boleh-boleh aja. Cuman memang nggak latihan khusus. Akhirnya dia jadi makan gitu ya. Kemudian kebersihan mulut bayi tergantung kalau misalnya akhirnya jadi ada jamur ya bisa bikin faktor GTM. Terus jadwal MPASI setiap hari harus sama terus atau enggak? Enggak. Kan tadi dibuatnya variatif. Oke, selanjutnya dari Ibu Zariska, DSA saya bilang kalau 5,5 bulan udah bisa MPASI karena anak saya minum sufor, dalam kurung ASI saya kurang. Better tetap tunggu 6 bulan atau udah bisa dikenalkan perlahan di usia 5,5 bulan? Nah, karena ini saya kelas umum, Bu, kelas online, disclaimer dulu, itu tidak menggantikan penilaian dokter yang memeriksa langsung. Jadi kalau dokter yang memeriksa langsung sudah periksa, kemudian mungkin saat ini berjibaku dengan sulfat dan asinya kurang, dan ternyata dia sudah menuju ke tanda siap makan, berarti kan ada assessment lain gitu. Nah, ya udah ikutin aja dokternya. Karena tadi saya udah bilang di awal ya, kalau memang udah jelas-jelas dimaksimalkan ternyata nggak bisa, ya udah berarti tergantung penilaian dokter yang memeriksa saat itu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Tia Setuan, dok untuk anak dengan lahir prematur, hitungan MPASI dihitung dengan usia mana dan untuk pengukuran BB ikut diagram Veton harus di usia berapa bisa MPASI? Ini tuh prematur tuh agak-agak tricky ya Bu, karena tadi ini kalau prematur Ibu harus tanya detail banget sama dokternya karena nggak tahu usia kehamilannya lahirnya di mana. Kalau 36 minggu, 35 tuh sebenarnya ngikut di usia kronologis masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya dia lahir di usia 33, 32 itu kan cukup ini ya cukup jauh gitu. Itu biasanya itu di usia koreksinya. Nah, kemudian diagram Venton kan sebenarnya dipakai sampai dia umur 50 minggu koreksi gitu. Ini nih DSA nih, SPA-nya yang nanti nentuin prematurnya apa empasinya itu di kapan. Karena milestone-nya prematur yang ngikutin milestone usia koreksi dia. Oke, selanjutnya dari Bu Atika Almira, dok kalau bayi 3 bulan ada catatan TTLT sudah dikonfirmasi oleh 2 IBCLC dan akan segera insisi atas rekomendasi dengan sudah persiapan oromotor dan juga bodyworks di 1 sampai 2 bulan. Persiapan apa lagi yang perlu jadi catatan sebelum MPASI? Apalagi yang harus ditanyakan ke dokter laktasi kami terkait dengan hal ini? Oke, ini bagus ya. Jadi menuju insisi memang udah persiapan otomotor sama body works dulu. After insisi, otomotor sama body works-nya itu yang utama. Jadi tetap dilakukan. Nah, menuju empasi di umur 5 bulanan mulai latihan, Bu. Mulai latihan. Mulai ketemu lagi sama IBCLC-nya.
Ya, nanti kayak bagaimana cara, nanti dinilai lagi orang motornya gimana, apakah sudah baik, tanda siap makannya bagaimana, gitu. Oke, semoga terjawab ya Ibu Atika. Selanjutnya dari Ibu Zariska, dok, anak saya masih menyusu tiap 3 jam. Bagaimana jadwal pemberian MPASI yang baik? Tergantung nih usia berapa. Kalau udah usia 6 bulan sama yang kayak jadwal tadi. Oke, selanjutnya dari Ibu Nesya, dok, untuk rule of three yang diberikan saat MPASI untuk alergi, apakah dimulai ganti menu tiap 3 hari untuk mengetahui apakah anak alergi, ataukah 3 menu beda tiap makan tapi 3 hari berturut-turut? Menu yang sama. Menu yang sama di 3 hari berturut-turut. Oke, semoga terjawab ya Ibu ya. Selanjutnya dari Ibu Mia, dok, apakah penggunaan iron fish saat masak untuk menambah zat besi boleh dilakukan? Iron fish. Ini mungkin suplemen kali ya tambahan ya. Mm-mm. Sebenarnya sih kalau bisa sumber-sumber hewani asli ya Bu, yang dari sumber pangan asli yang dari real foodnya. Jadi dari daging sapi, hati gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Sofa, dok, pemberian santan untuk MPASI baiknya Tadi udah gimana? perlu, udah Sudah, ya, santan ya. Heeh, sudah. Boleh, boleh. Selanjutnya dari Ibu Dika Suryani, tips dan trik menghindari bayi GTM apa saja dok dan penyebabnya Tadi apa? udah juga sih di slide ya, memperhatikan tanda siap makan. Siap makan, tanda lapar, tanda kenyang, tidak distraksi, tidak digendong-gendong, nggak sambil gadgetan gitu ya. Kemudian penyebab GTM ada banyak. Sebenarnya kita saat ini sih persiapan empati ya Bu. Karena kalau kelas GTM, kelasnya juga lama, 1 jam juga. Jadi penyebabnya banyak, tumbuh gigi kah, sakit kah, overstimulasi kah gitu ya. Jadi banyak sebenarnya gitu. Iya, nanti mungkin ditunggu ya dok ya, bakal ada kelas yang topik lain, nanti ditunggu aja di sosmednya. Kapan-kapan ya. Yes, di sosmednya Dokter Sarah. Selanjutnya dari Ibu Kristi, dok, agar tidak terlambat memulai MPASI, hitung waktu 6 bulannya sama dengan tanggal lahir atau hitung dalam minggu. Tadi antara 6 bulan atau 180 hari. Oh, Oke, 24 minggu sejak lahir. Pokoknya antara 6 bulan atau 180 hari lah, gitu aja, Bu. oke, selanjutnya Ibu Desta, dok, jadwal makan dan tidur bayi. Gimana dok? Jadwal makan udah tadi, tidur ngikutin aja kayak biasanya. Biasa tidur jam 8, upayakan tidur jam 8. Jadi jam 7 setengah 8 udah dinenenin gitu. Oke, selanjutnya Ibu Virgia Tidur Sukma. malam ya. Oke, noted ya, ibu-ibu dicatat ya. Selanjutnya dari Ibu Virgia Sukma, dok izin bertanya, untuk mengatasi anak tidak mau mengunyah dan tidak mau menelan dari awal MPASI. Nah, ini biasanya more dan ini. Jadi dari 0 sampai 6 bulan biasanya memang udah ada problema nih. Problema cara nyusu via DBF kah? Problema cara minum ASI perahnya? Apakah dia full botol atau apa? Nah, kalau dia nggak mau ngunyah atau nggak mau nelen dari awal dan udah semingguan seperti ini, ibu harus segera ke dokter SPA atau konselor empati atau langsung ke feeding terapis. Itu mau dinilai fungsi oromotornya, gerakan lidah kanan kiri ininya gerakan gelombang gimana gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Alifah, kenapa MPASI baiknya disaring bukan di blender ya dok? Di blender sebenarnya nggak apa-apa, asal nggak kebanyakan air itu aja. Kalau disaring kita tuh lebih bisa ngukur ke tekstur konsistensinya. Tapi kalau ibu mau di blender nggak masalah, asal nggak kebanyakan air gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu KDD, apakah air kaldu bisa diganti pakai ASI untuk membuat bubur bayi? Kalau pakai chopper, apakah masih ulek saring? Bubur bayi ini maksudnya bubur bayi fortifikasi atau bubur bayi homemade ya? Sebenarnya sih kalau bisa sih dipisahin aja sih Bu. Walaupun sebenarnya kalau ada yang bilang nggak kenapa-napa sih. Tapi kalau bisa dipisahkan saja. Jadi ASI ya ASI, makan ya makan gitu ya. Kemudian pakai chopper ya asal teksturnya sesuai dengan yang seharusnya nggak masalah. Tapi pas 6 bulan sih biasanya tetap saring, tetap walaupun pakai chopper tetap disaring juga gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu MA, Kak, kalau Kak atau Dok ya, kalau mundur MPASI 3 hari bisa nggak ya Dok? Dan apakah boleh pakai rempah, kunyit, jahe, cengkeh? Ini pertanyaan ibu-ibu banyak banget juga sih Dok. Boleh dijawab. Nggak boleh terlambat, tepat Bu. Boleh, kunyit dibikin opor boleh, jahe boleh, cengkeh boleh, tapi asal jangan terlalu banyak ya.
Cangkeh agak-agak pedes gitu kan. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Rahmi, dok, anakku pas 6 bulan pas mudik. Perjalanan cukup panjang. Apakah kalau ditunda sehari boleh? Soalnya takutnya dia bete memulai MPASI pas perjalanan, dok. Mendingan mudiknya aja, Bu. Yang jadi besoknya. Jangan ya, Bu, jangan. Tepat di 6 bulan. Oke, selanjutnya dari Ibu Vedo. Lemak tambahan seperti fat oil atau EVO penting tidak, dok, dalam satu piring? Wajib, bukan lemak tambahan, lemak utama. Wajib, tapi pilih aja. Mau fat oil kayak, mau EVOO, mau santan, mau butter, bebas. Oke, selanjutnya dari Ibu Blanka. Yang pertama, metode makan yang terbaik gimana ya, dok? Suap atau BLW sejak 6 bulan? Suap, ada di slide ya Bu. 1 jam tadi, 1 jam lebihan. BLW tidak menggantikan metode yang dianjurkan WHO. Oke, kemudian makanan yang harus dihindari supaya mencegah sembelit apa ya, dok? Nah, hati-hati dengan tadi yang terlalu banyak serat. Jadi saya nggak ngerekomendasiin beras merah, nasi merah, beras coklat yang terlalu banyak serat gitu ya. Jadi buah-buahan yang terlalu banyak, sayuran yang terlalu banyak, yang porsinya lebih banyak. Nah, itu bisa bikin sembelit sih. Sama air putih. Nah, air putih jangan lupa. Air putih setiap habis makan kasih air putih diawali 15 sampai 30 mili setelah makan besar. Pokoknya air putih sepanjang 6 bulan itu takarannya sehari seenggak-enggaknya 118 mili per hari, naik bertahap, tapi kasihnya setelah makan. Jadi di luar itu ya nenen atau ASI gitu. Oke, kemudian dari Ibu Maya. Dok, apakah benar memasak dengan slow cooker bisa membuat gizi berkurang? Enggak, slow cooker itu justru kelebihannya adalah dia bisa masak dalam waktu yang lama tapi tidak mengurangi gizi gitu, Bu. Oke, next dari Ibu Nesya lagi. Jika anak bangunnya kepagian atau jam 5 pagi, apakah sarapan mulai jam 7 atau boleh lebih pagi? Sarapannya bareng-bareng aja sama orang tuanya. Kalau orang tua biasa jam 6:30, jam 6:30 boleh, jam 5 nenenin dulu. Gitu. Oke, kemudian dari Ibu Umma Haira. Dok, benar nggak ya pas sebelum 6 bulan latihan finger food melalui bonggol jagung atau wortel yang dikukus 3 menit saat usia 5 bulan itu baik? Tidak, nggak disarankan. Latihan pas 6 bulan. Orang motornya dari nenen aja. Orang motornya dari nenen, ya. Eksplornya lebih ke situ, Bu. Jadi nyusunya aja yang dibenerin dulu. Oke, kemudian stimulasi sensori di usia 5 bulan, apakah benar mengurangi resiko GTM? Enggak sih. Enggak ya. Malah mempercepat GTM. Kalau MPASI-nya terlalu dini, nggak ada indikasi medis. Bukan terlalu dini, terlalu cepat dan nggak ada indikasi medis. Oke, kemudian dari Ibu Eno, air putih boleh setiap habis makan, dok. Maksimal air putih berapa banyak ya, dok? Anak 6 bulan. Tadi ya, 15 sampai 30 mili setelah makan, pokoknya per hari sekitar 118 sampai 120 mili per hari. Oke, selanjutnya ada pertanyaan follow up dari Ibu Kristi. Berarti dari awal MPASI, yaitu hari pertama sudah harus 2 kali makan sehari ya, dok, pagi dan sore. Yes, yes. Tadi ada di slide ya, Bu. Sesuai rekomendasi WHO, Kemenkes, IDAI. Oke, siap Bu Kristi, dicatat ya Bu. Kemudian dari Ibu Mica, dok, untuk ayam filet, baiknya bagian dada atau paha? Bebas, dada boleh, paha boleh. Selanjutnya dari Ibu Mahariski, dok mau tanya, katanya untuk menjaga GTM salah satunya adalah dengan sensori, dikasih wortel, bonggol jagung, dan lain-lain yang bisa dikunyah-kunyah. Pertanyaannya, sejak kapan boleh diberikan sensori makanan seperti itu, dok? Apakah dari umur 5 bulan sebelum mulai MPASI atau bagaimana? Terus kaldu apakah termasuk lemak, dok? Ini mungkin sempat terjawab ya, dok, tapi mungkin bisa Ya, dilengkapi, dok. udah kejawab sih. Pas 6 bulan aja, nggak apa-apa, Bu. Pas 6 bulan aja sekalian makan, gitu ya. Nggak ada latihan makan tuh nggak ada sebenarnya. Jadi latihan makan ya pas 6 bulan itu. Kaldu itu tidak lemak utama. Lemak utama yang tadi disebutkan minyak-minyakan, butter, ghee, terus apa tuh santan gitu ya. Itu tuh lemak utama. Kalau kaldu ya pelengkap aja, nambahin juga boleh.
Oke, semoga terjawab ya, Bu. Selanjutnya Ibu Blanka lagi, apakah kalau makan 3 kali 1 boleh menu yang sama dalam 1 hari atau sebaiknya beda-beda? Boleh-boleh aja, tapi tergantung anaknya. Kalau dia kayak Hmm. makan pagi lahap, makan siang udah mulai agak, makan Tes. salah, Nabila. Iya, Dok. Udah. Ah, sudah. Ah, Sebentar. Bu Anggun nih, bayi umur 5 bulan. Iya, Bu Anggun, bayi umur 5 bulan tapi masih suka gumo yang teksturnya kental, kurang lebih 30 menit setelah minum susu. Apakah termasuk kategori belum siap MPASI? Stimulasinya gimana ya? Sebenarnya kan MPASI-nya 6 bulan ya, Bu. Masih ada waktu 1 bulan lagi. Nah, ini nggak tahu masalah oromotornya gimana. Apakah memang kebanyakan minumnya. Terus apakah pakai dot gitu. Stimulasinya berarti perbaiki DBF-nya. Mungkin oromotor exercise, konsul ke konselor laktasi. Untuk persiapan MPASI-nya. Oke, selanjutnya dari Ibu Greati Rangga. Dok, santan Bunda Elia 100% kelapa. Gimana tuh, Dok? Saya nggak tahu, Bu, kalau brand. Nggak boleh nyebut brand kita mah. Nanti disangkain afiliasi atau di endorse. Ini saya nggak bisa jawab ya. Tanyain aja sama Bunda Elia. Selanjutnya dari Ibu Dita. Pemberian buah untuk usia 6 bulan, apakah harus dilumatkan teksturnya juga? Tergantung. Kalau misalnya kayak pir kan dikukus dulu, iya dilumatin. Kalau alpukat juga sama dilumatin. Pisang ya boleh dilumatin. Atau dikerok dikit juga nggak masalah. Bisa. Oke, kemudian dari Ibu Masifa, dok asip saya ditaruh di freezer khusus deep freezer. Untuk food prep MPASI sebaiknya ditaruh di deep freezer sekalian atau campur dengan makanan biasa. Campur makanan biasa nggak apa-apa kalau ada tempatnya. Kalau mau di freezer asal beda tray aja dan jauh itu juga boleh. Oke, kemudian dari Ibu Hasanatul, Kak ganti dong Apa tuh? pertanyaannya Ganti sama ibu yang lain tuh pertanyaannya. banyak banget. Iya sudah merata Ibu. Kemudian dari Ibu MA, Dede itu ada dermatitis atopik dok. Ada kemungkinan Emang gegara. dibacain semua, Bu, kalau kita Iya. ya. Kemudian ada Ibu MA, Dede itu ada dermatitis atopik dok. Ada kemungkinan gegara alergi makanan, tapi belum MA, ketahuan MA. dari makanan apa. Itu gimana ya soal prohenya? Halo. Halo dok. Halo, Nabila. Ya, Ya. yang Bu. Ibu mah. Bisa gantiin gak Dwi? Halo dok, izin-izin. Oh ya ya, Saya Ibu mah. terlempar. Maaf ya dok ya, dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya Ibu MA. Dede itu ada dermatitis atopik dok. Ada kemungkinan gegara alergi makanan, tapi belum ketahuan dari makanan apa. Itu gimana ya soal prohenya? Nggak apa-apa, Bu, dicobain aja satu-satu per 3 hari. Misalnya, memang kan telur kan cukup banyak ya alerginya, yang alergi telur, ikan laut. Jadi misalnya Ibu mau coba yang lebih safe, misalnya ayam dulu. Atau misalnya hati 3 hari, ayam 3 hari, hati 3 hari, oh aman. Nanti ganti misalnya daging sapi 3 hari. Terus ganti yang lain. Nah, kalau mau coba ikan-ikanan, kita mulai air tawar dulu. Misalnya ikan lele, ikan patin, ikan gurame gitu ya. Tapi kalau ikan laut, kalau air tawarnya udah aman gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Nesya. Untuk meal prep paling lama disimpan di freezer berapa lama? Buat per minggu aja ya, Bu. Kecuali kalau Ibu mau umroh gitu. Itu lebih panjang nggak apa-apa. Tapi buat per minggu aja, biar lebih fresh aja. Oke, semoga terjawab ya ibu-ibu sekalian. Insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab ya dok. Mungkin tadi sempat ada yang raise hand, cuma memang sudah terbatas ya. Mungkin bisa lanjut, oh, boleh ditanyakan lewat chat, nanti saya chat personal ya Ibu Virgia Sukma. Oke deh, karena keterbatasan waktu juga ya dok, ini sudah lewat waktunya dan ibu-ibu sekalian, insya Allah semua pertanyaan juga sudah terjawab. Terima kasih. Oh, ada Ibu Dwi Marta juga, boleh chat saya.
Ini mau ditunggu dok pertanyaannya atau langsung penutup atau gimana? Boleh, boleh, boleh. Kalau mau ini, Oke, mau saya ada sudah, satu lagi boleh. ya, saya sudah chat Ibu Virgia ya, melalui WhatsApp. Jadi memang untuk MPASI ini betul-betul ini ya dok ya, harus dimulai dari 6 bulan ya dok ya. Gak boleh kurang, gak Mm-mm. boleh lebih ya. Yang yang apa jelas ya. Jadi secara ilmiahnya medical reasonnya juga jelas. Ada di guideline WHO deh. Coba Oke, dibaca. siap, siap. Kita belajar bareng ya ibu-ibu ya. Ini dari Ibu Virgia dok. Dok, memang sejak 0 sampai 6 bulan tidak mau DBF sama sekali. Kalau DBF selalu mengecap, tapi dia pakai titer mau mengunyah-ngunyah dok. Dan digigit-gigit. Tapi kok makanan nggak mau ya dok? 6 bulan berapa tadi umurnya? 0 sampai 6 bulan tidak mau DBF sama sekali. Ini chat personal saya dok. Oh, oke. Tidak mau DBF sama sekali, berarti pakai dot ya? Yes. Ah, memang gini Bu, ini untuk ibu-ibu semuanya. Jadi permasalahan MPASI itu kadang dia tuh nggak langsung dadakan terjadi di usia 6 bulan, tapi dia tuh dimulai dari em, 0 sampai 6 bulan itu sebenarnya udah ada masalah, cuman nggak terdeteksi aja. Nggak terdeteksi maksud saya kadang nih kadang kita udah ke dokter nih, tapi memang mungkin saya nggak tahu pemeriksaannya bagaimana atau menaruh benar-benar perhatian ke keluhannya ibu saat itu. Jadi sebenarnya dia udah nunjukin dengan dia nggak mau DBF sama sekali, ataukah ternyata dia bottle feedingnya bermasalah, atau ternyata dia dia tangtai dengan kena botol. Jadinya ada penurunan fungsi oromotor. Nah ini memang sudah bukan masuk ke dalam ranah umum, ke dalam ranah publik, sorry, konsultasi publik kelas pula itu tidak termasuk. Jadi kalau seperti itu dia masuknya ke tadi, kapan harus ke dokter feeding difficulties, ada masalah berarti ibu temuilah dokter konselor empasi, pilih misalnya IBCLC, nanti biasanya dia akan barengan sama feeding terapis atau barengan sama fisioterapis gitu. Oke, sip. Kemudian ada lagi dok. Kak mau nitip pertanyaannya. Buat yang persiapan sebelum MPASI itu anak dicobain minum ASI pakai sendok itu efektif tidak ya? Boleh dicoba, tapi kita nggak mengejar efektivitasnya, hanya mencoba hanya buat just for fun gitu. Nggak masalah, boleh-boleh aja. Oke, kemudian ada yang nanya lagi nih dok. Kenapa ya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 6 bulan? Resikonya apa ya kak? Tadi udah dijawab ya sebenarnya di slide ya. Iya. Kalau kalau terlambat, tadi Ibu udah lihat alasannya ada energy gap, ada iron gap. Nah, kalau energy gap kebutuhan kalorinya kurang, zat besinya kurang, bayi itu tumbuhnya per hari, Bu. Jadi emang per hari harus kita ngeliat gitu, tapi lebih chill, tapi kita nggak denial juga, cuma kita tetap full full observasi gitu. Nah, kemudian kalau lebih dini, nggak ada indikasi medis gitu ya, artinya kenaikan berat badannya baik, ASINya cukup, tapi dimulainya lebih cepat, apa yang akan terjadi? Ususnya itu belum siap. Ususnya belum siap untuk nerima gitu loh ibaratnya. Jadi proteksi khusus ASI 100% dari usus itu terintervensi dengan makanan padat. Nantinya Waduh, sepertinya terlempar ya dok Sarah. Kita tunggu dulu ya, ibu-ibu sekalian. tadi aku keluar deh. Iya, terlempar nih dok. Ya, ya tadi gitu. Kalau lebih cepat, ususnya tuh lebih terintervensi dulu sama makanan padat. Padahal nggak ada indikasi medis. Jadinya apa? Sel-sel imun yang dibentuk dengan sangat sempurna oleh ASI 6 bulan pertama, akhirnya kena solid food terlalu cepat. Jadinya dia tuh lebih bereaksi lebih lebih tinggi gitu. Sensitivitasnya tuh lebih heboh. Jadi memungkinkan terjadi reaksi alergi, diare. Itu ada alasannya semuanya. Gitu. Oke, sebentar ya dok. Ini tiba-tiba banyak sekali yang ngechat Nabila dok. Sebentar ya. Eh, Selanjutnya ada lagi dok namanya Ibu Dian, seorang ibu yang memiliki anak kembar berusia 5 bulan. Mohon izin bertanya dok,
Yang pertama, untuk takaran persiapan MPASI, sebagai contoh di buku KIA itu disebutkan bahwa karbohidrat itu sekitar 30 gram sekali makan. Jika saya mau buat MPASI untuk 3 kali makan, berarti saya buatnya 30 gram kali 3, yaitu 90 gram karbohidrat. Nah, karena anak saya kembar, berarti 90 gram dikali 2 sama dengan 180 gram karbo. Jadi, saya sekali buat MPASI 180 gram kali 180 gram karbo untuk 3 kali makan. Benar nggak ya seperti itu hitungannya, Dok? Benar, benar Bu. Tadi sebenarnya sih kalau 30 gram itu dia bisa dibagi dua sih kalau awal-awal 6 bulan. Tadi kan ada ya 30 gram 3 sendok makan. Itu bisa dibagi bisa untuk 1 sampai 2 porsi. Tapi kalau 6 bulan setengah ya buat 1 porsi doang. Jadi betul bisa 90 gram kali 2. Memang lebih banyak biasanya kalau makan anak kembar. Karena anak kembar nggak bisa berbagi. Ya dia tetap satu individu gitu Oke. per orangnya. Kemudian, apa ada tips dan trik untuk MPASI anak kembar ya, Dok? Sama aja sih. Makan bareng. Makan bareng sama orang tuanya. Makannya nggak dibedain si kembar ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nida. Halo, Dok, mau Dok tanya, mau selingan makanan itu bagusnya apa ya? Kalau bayi saya 7 bulan minumnya sudah berkurang, ditinggal kerja cuman habis 120 mili dari jam 7 sampai 14. BBF juga sudah mulai berkurang. Apakah aman? Terus mau tanya juga, benar nggak ya kalau sudah lebih dari 6 bulan ASI nggak mencukupi dan harus dibarengi dengan sufor? Enggak, bukan ASI nggak mencukupi. Tapi ASI itu tinggal 70% aja. Kalau 120 mili itu kurang minumnya. Kayaknya harus konsul langsung. Ada sesuatu nggak di kemampuan skill menyusu dan makannya? Oke, selanjutnya dari Ibu Desi. Dok mau tanya, kapan ya bayi mulai belajar didudukin di high chair? Sama kalau awal-awal belajar minum air putih itu pakai yang ada sedotan atau yang enggak ada sedotannya? Boleh menuju 6 bulan didudukin di high chair 5 bulanan boleh nggak masalah. Kalau dia udah mulai kontrol leher kepalanya oke nggak masalah. eh Air putih bebas pakai cup kecil, cup feeder, open cup, gelas kecil boleh, straw cup boleh, mau pakai sendok juga boleh, bebas. Asal jangan pakai botol aja. Oke, kemudian ada lagi dok, dari Ibu Marta. Halo Kak, Eh, saya mau menanyakan, baby saya ada alergi telur, seafood, ikan tawar, unggas, dan telur. Selama mengasihi, saya hanya mengkonsumsi daging sapi saja. Apakah saat MPASI besok juga hanya mengkonsumsi daging sapi saja babynya? Dan untuk lemak selain minyak dan santan, apakah yang aman untuk anak alergi sebagai variasi? Makasih, Dok. Boleh sih Bu kalau misalnya daging sapi tadi unggas ya nggak bisa ya. Berarti habis itu ikan air tawar juga bisa dicoba, otak sapi bisa dicoba juga gitu. Kalau lemak paling santan kan dari kelapa ya. Tapi kan yang non Mm. dairy ya itu bisa. Terus minyak-minyakan oke, nggak masalah. Kemudian lemak tak jenuh bisa ditambahin di kudapan alpukat gitu. Oke. Ini tadi Bu Nida nge-clarify, Dok. Maaf, Dok. Maksudnya 2 kali 120 mili. Yang menanyakan selingan makanan itu bagusnya apa ya? Oh, kalau 2 kali 120 ya? Iya. Kalau 7 bulan sebenarnya kayak masih tiga kalian sih harusnya. 3 kali 120 mili. Selingan makanan kalau mau naikin tinggi kalori bisa misalnya contohnya alpukat sama pisang itu enak. Atau misalnya ubi sama yogurt itu juga boleh kalau dia nggak ada alergi dairy ya. Itu juga bisa. Plain Oke. yogurt. Dok, ini ada yang menanyakan lagi, resikonya apa ya, Kak, kalau misalkan kurang atau lebih dari 6 bulan MPASI-nya? Tadi udah atuh, udah dikasih tahu. Udah Zaman, ya, kalau kurang waktunya kurang tuh maksudnya lebih cepat ya, lebih cepat, nggak ada indikasi medis ya tadi lebih gampang, stimulasi resiko alerginya lebih tinggi, resiko diare itu lebih tinggi karena ususnya itu sel-sel imunitasnya kena lah sama si solid food sama si makanan padat yang seharusnya belum waktunya gitu. Kemudian kalau terlambat ya tadi dia butuh energi tambahan segera mungkin Bu. Bayi tumbuhnya per hari.
Jadi resiko anemianya tinggi, resiko kenaikan berat badan seretnya tinggi gitu. Oke, kemudian Kak, saya Miftah. Mau tanya dong, dok, kalau awal MPASI kan 2 kali makan ya sehari. Itu kalau 1 kali makan utama dan 1 kali makan selingan, apakah boleh? 2 kali makan berat, Bu. Oke. Ya, insya Allah sudah terjawab semua ya dok ya. Ini sangat dibombardir banget. Terima kasih, Masya Allah banget. Berarti ibu-ibu sekalian sangat ingin memberdayakan diri banget ya pada mau belajar. Oke, insya Allah sudah terjawab. Mungkin nih dok, ada closing statement atau pesan-pesan nih buat para kita-kita, para ibu-ibu yang sangat worry atau atau gimana ya caranya nih menghadapi persiapan buat MPASI. Nah, tolong ini ya dok pesan-pesannya. Baik, oke Bu, memang periode MPASI jujur lebih menantang dari periode menyusui 0 sampai 6 bulan ya. Tapi kita dibawa santai aja, turunkan ekspektasi ibu dan percaya sama bayi, sama kemampuan bayi ibu. Ya, banyakin doa, udah mau bulan Ramadan, biar bayinya makannya pinter semuanya insya Allah. Dan kalau memang ada yang ragu, ada masalah, ikutin feeling ibu, segera konsul. Semangat pokoknya. Oke, diingat ya ibu-ibu sekalian. Oke, Masya Allah banget sesi malam hari ini. Alhamdulillah materinya juga daging banget dari Dokter Sarah. Pertanyaan dari ibu sekalian, sekalian juga sangat kritis dan sangat applicable banget di dalam kehidupan sehari-hari. Oke dok, izin aku kembalikan ke Dwi ya dok. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila. Terima kasih banyak dokter buat ilmunya dan semua pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab sama dokter Sarah. Semoga ilmunya bermanfaat Ibu ya. Dan jangan lupa Bu, aku mau ngingetin nih, kita masih ada kelas 2 kelas lagi Bu. Di tanggal 13 nanti di hari Jumat sama di tanggal 16 ya Ibu. Buat kalian yang masih ingin ketemu dokter Sarah langsung atau mengetahui kelas-kelas beliau langsung, boleh langsung menghubungi kita langsung Ibu ya. Nanti untuk nomornya boleh WhatsApp aku dulu aja, nggak apa tanya-tanya dulu aja tentang harganya atau rekamannya bagaimana. Nanti kita bakal jawab satu Ibu ya. Dan kami izin menginformasikan juga mohon maaf sebelumnya Ibu apabila ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab satu persatu dikarenakan waktu sudah lumayan cukup panjang Ibu ya. Oke dokter terima kasih banyak dokter dan Kak Nabila semoga ilmunya malam hari ini bermanfaat semuanya ya, Ibu ya. Halo Ibu, gimana sudah tenang semuanya untuk MPASI-nya Ibu? Atau masih ada yang ingin ngulek-ngulek lagi nih? Nanti jangan lupa kita masih punya 2 kelas lagi ya dokter ya. Oke, karena bila izin aku tutup pada malam hari ini ya dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Dwi Nabila. Terima kasih ibu-ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.